Bab 301/20 tahun kemudian. Wow, Kakak Yao, apa itu? Seekor panda gemuk dengan 3 pasang sayap melayang di langit. Itu Bei Bei, maskot resmi pameran peralatan ajaib tahun ini. Ia adalah binatang kristal yang sangat cerdas. Di dalam perutnya ada keping kristal yang sangat luar biasa. Jika kamu tidak dapat menemukan ibumu lagi seperti sekarang, semuanya yang perlu kamu lakukan hanyalah melambaikan tanganmu padanya, dan dia akan terbang ke arahmu dan membantumu menemukan ibumu. Ah, begitu banyak pedang terbang yang terbang di langit. Indah sekali, bahkan lebih indah dari kembang api di festival musim semi. Hah, pedang terbang itu terbang ke awan dan mencabik-cabiknya. Itu adalah pedang terbang meteorologi yang digunakan untuk penyesuaian cuaca. Jika suatu tempat telah diguyur hujan dalam waktu yang lama hingga terjadi banjir, pedang terbang tersebut akan mengebor ke dalam awan dan menghancurkannya, sehingga langit dapat menjadi cerah. Saudara Yao, ada begitu banyak orang di sini. Menurutku, seluruh wilayah kita tidak mempunyai orang sebanyak ini. Itulah mengapa kamu harus memegang tangan ibumu erat-erat. Bukankah bibi itu memberikan segel pada kamu dan tangan ibumu? Segel itu adalah tanda khusus yang dapat memicu daya tarik yang kuat antara kamu dan ibumu. Kamu tidak akan melakukannya, akan tersesat lagi jika tanganmu dan ibumu disatukan, Ying kecil. Di tengah kerumunan besar di pintu masuk pameran, Liao berkata kepada seorang gadis kecil berusia tidak lebih dari 10 tahun sambil tersenyum sementara dia menciptakan perisai spiritual tak kasat mata yang menutupi mereka bertiga, sehingga ibu dan putrinya tidak akan, agar tidak tersandung oleh orang banyak. Gadis kecil itu sangat kurus, berkulit gelap, bermata besar, dan rambut kekuningan. Dia penasaran dengan semua yang dia lihat dan melompat-lompat seperti monyet nakal. Namanya adalah Ai Ziying. Dia berasal dari provinsi pegunungan tenang di selatan federasi dan tinggal di sebuah desa kecil jauh di dalam pegunungan. Dia dan ibunya telah menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi ayahnya yang bekerja di kota laut dalam, dan kebetulan saat itulah pameran peralatan ajaib diadakan. Keluarga tersebut berencana mengunjungi pameran peralatan ajaib bersama-sama. Namun, sang ayah terjebak oleh sesuatu yang mendesak dan harus meminta istri dan putrinya untuk melanjutkan. Namun, ibu dan putrinya telah tinggal di desa tersebut sepanjang hidup mereka. Tempat terbesar dan paling ramai yang pernah mereka kunjungi adalah kota kabupaten yang berpenduduk tidak lebih dari 50.000 jiwa. Ketika mereka sampai di tempat yang ramai seperti pameran peralatan ajaib, mereka benar-benar kewalahan. Karena dorongan dan dorongan orang lain, gadis itu dan ibunya terpisah. Liao baru saja menyelesaikan sarapannya dan siap menjelajahi pameran peralatan ajaib dengan gembira, ketika dia menyadari gadis kecil itu menangis di sudut. Dua maskot panda dan beberapa turis lain berusaha membantunya, tapi mereka hanya membuatnya semakin kesal, dia hanya mundur dan menolak mengatakan apapun. Melihat ini, Liao bergegas dan memberikan tanda menenangkan pada gadis kecil itu untuk menenangkannya. Kemudian, dengan bantuan staf, dia akhirnya menemukan ibunya, Zhou Xiulan. Menilai dari pakaian sederhana dan wajah mereka yang agak bingung, Liao tahu bahwa mereka mungkin belum pernah mengalami hiruk-pikuk seperti itu sebelumnya. Pameran peralatan ajaib sangat besar dengan bilik dan stan rumit yang membuatnya tampak seperti labirin. Selain itu, tempat itu penuh sesak dan berantakan. Jika dia membiarkan mereka sendirian, mereka berdua tidak akan pernah bisa menikmati eksposisinya, apalagi gadis kecil itu mungkin tersesat lagi. Karena tidak ada pekerjaan, dan untuk merawat mereka dengan lebih baik, Liao memutuskan untuk menemani mereka dan dengan sukarela menafsirkan peralatan sihir untuk mereka. Tuan Li, terima kasih banyak. Kami sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan jika bukan karena Anda. Kami tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang. Kami sebenarnya berencana untuk kembali sekarang. Petik 2. Zhou Xiulan adalah seorang wanita desa yang sederhana dan tulus. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya saat dia mengucapkan terima kasih kepada Liao. Sama-sama, lagi pula akan membosankan jika melakukan tur eksposisi sendirian. Dengan beberapa teman, kita bisa berbicara dan menjaga satu sama lain. Bukankah itu jauh lebih baik? Juga, jangan panggil aku, Mr. Li kecil, akan bagus. Li Yao menyeringai. Itu terlalu lancang. Kamu adalah seorang kultivator. Aku diberitahu bahwa putriku yang gila didinginkan oleh sebuah rune yang kamu gambar dengan santai. Bagaimana aku bisa memanggilmu Li kecil? Zhou Xiulan menjawab dengan tergesa-gesa. Ai Ziying melompat-lompat sambil berkata dengan riang, ya, iya. Kakak Yao sungguh luar biasa. Aku sangat putus asa hingga aku merasa kepalaku pusing dan telingaku berdengung. Aku tidak bisa melihat, mendengar, atau mengucapkan sepatah kata pun, apapun. Tetapi setelah saudara Yao menyentuh dahi saya, rasanya seperti seember air dingin menutupi kepala saya. Saya segera dapat melihat dan mendengar sesuatu lagi, dan saya juga dapat berbicara. Tidak apa-apa, panggil saja aku Li kecil. Lebih nyaman bagiku seperti itu. Kultivator atau bukan, bagaimanapun juga kamu adalah seniorku. Hanya karena aku seorang kultivator bukan berarti aku lebih tua dari yang seharusnya. Petik 2. Sambil tersenyum lebar, Li Yao berkata, baiklah. Ayo pergi dan mulai petualangan kita. Ying kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa ayahmu adalah seorang pekerja konstruksi dan dulu bekerja di pusat konvensi ini? Mungkin salah satu jendela di sini adalah dipasang oleh ayahmu sendiri. Cepatlah, ayo jelajahi medan perang tempat ayahmu pernah bertarung.
Ayo pergi. Ai Ziying bukanlah gadis pemalu. Dia terkenal karena kenakalannya di desanya. Dia hanya dibuat kewalahan oleh banyaknya orang yang berada di luar imajinasinya. Sekarang Liao ada di sana untuk mendukungnya, sifat gelisahnya telah kembali. Dia membuka lengannya dan mengucapkan, "Swoosh. Swoosh." Seolah-olah dia sedang mengendarai pedang terbang yang tidak ada. Berbincang dan tertawa, mereka bertiga berjalan menuju galeri pertama bersama orang banyak. Setiap pameran peralatan ajaib mempunyai tema. Tema tahun ini adalah 20 tahun kemudian. Pameran di galeri pertama sebagian besar merupakan peralatan magis tercanggih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Wow, bajunya bagus sekali. Di depan stand yang penuh warna dan indah, Ai Ziying memulai dengan gaun yang bersinar cemerlang dengan pipi menggembung dan berteriak kegirangan. Liao mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa itu adalah stand Persatuan Pakaian Surgawi. Bisnis utama Persatuan Pakaian Surgawi adalah jubah, kostum, seragam, dan pakaian perang. Seragam sekolah dari lembaga perang terpencil telah dialihdayakan ke Persekutuan Pakaian Surgawi. Selain pakaian perang untuk tentara, Persatuan Pakaian Surgawi telah mencoba memperluas pasarnya untuk pakaian sipil. Sua, memutar bola matanya, Ai Ziying mengangkat jarinya, berencana untuk menyentuh gaun itu saat tidak ada yang mengawasinya, ketika kilauan pada gaun itu tiba-tiba menghilang. Gaun panjang tersebut berubah menjadi pakaian berwarna abu-abu keperakan yang menutupi modelnya dengan rapat, kemudian berubah menjadi pakaian olahraga berwarna merah kuning setelah berkedip kemerahan. Aku tidak menyentuhnya, itu berubah dengan sendirinya. Ai Ziying berpikir bahwa dialah yang harus disalahkan atas rusaknya pakaian itu. Dia menarik kembali tangannya dengan tergesa-gesa. Liao membaca pendahuluan dan tersenyum. Jangan takut, Ying kecil. Pakaian itu adalah peralatan magis yang disempurnakan oleh Persekutuan Pakaian Surgawi yang namanya kostum berubah-ubah. Pakaian itu terbuat dari bahan bercahaya yang dicampur dengan sutra tradisional. Itu adalah pakaian serta sinar lampu berjalan. Prototipenya adalah pakaian abu-abu perak yang Anda lihat tadi. Namun, Anda dapat mengaturnya ke dalam tema berbeda yang dapat Anda unduh dari Nexus. Rok pendek, rok panjang, pakaian olahraga, pakaian bisnis. Merah, biru, kuning. Itu dapat diubah sesuai keinginanmu. Wow, mata Ai Ziying bersinar. Dia menggigit kuku jarinya sambil berkata, apapun yang kuinginkan. Apakah itu berarti jika aku membelinya, itu seperti aku telah membeli 100 potong pakaian? Lebih dari itu, Liao berkata sambil tersenyum, pakaian itu juga dapat mendeteksi suasana hatimu dan menyesuaikannya. Misalnya, dengan menyesuaikan beberapa pengaturan, ketika kamu sedang bersemangat, bagian depan pakaian akan menampilkan matahari yang bersinar, dan teman-temanmu akan ketahuilah bahwa mereka bisa datang dan bermain denganmu dengan gembira ketika mereka melihatnya. Jika kamu menemukan sesuatu yang menyedihkan, bulan sabit akan ditampilkan di depan pakaian, dan teman-temanmu akan tahu bahwa inilah waktunya untuk menghiburmu. Menakjubkan, Ai Ziying tercengang. Dia menelan ludahnya dan berkata, aku akan membelinya. Tidak sekarang, Liao berkata, tema pameran peralatan magis adalah 20 tahun kemudian. Sebagian besar peralatan magis yang dipamerkan di sini masih bersifat eksperimental. Diperlukan 10 hingga 20 tahun lagi sebelum peralatan magis tersebut dapat diproduksi dan tersedia untuk masyarakat biasa, rakyat. Contohnya, kostum berubah-ubah. Dibutuhkan banyak bahan surgawi dan harta karun bumi untuk disempurnakan, yang berarti biayanya akan sangat tinggi. Selain itu, masa pakainya tidak terlalu lama. Oleh karena itu, hanya dilengkapi dengan pasukan khusus militer. Orang-orang biasa tidak memiliki akses ke sana saat ini. 20 tahun kemudian, Ai Ziying mengedipkan matanya. Kedengarannya jaraknya sangat jauh. Tapi tidak apa-apa, kostum yang bagus itu pasti sangat mahal. Ayahku bekerja di lokasi konstruksi. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Aku tidak tega membiarkan dia membeli pakaian seperti itu, barang yang mahal pula. Dalam waktu 20 tahun, aku akan mandiri. Aku akan menghemat uang dan membelinya sendiri dan aku akan membeli 3 potong. 1 untuk diriku sendiri, 1 untuk ayahku, dan 1 lagi untuk ibuku. Petik 2. Berpikir sejenak, dia menambahkan, tidak. Saya akan membeli 4 potong. Saudara Yao juga harus membeli 1. Liao tidak bisa menahan tawa. Dia memimpin ibu dan putrinya. Stand-stand di sini semuanya merupakan pameran peralatan sihir pakaian. Liao memperkenalkan mereka satu persatu, kostum berkilauan perak yang sepertinya terbuat dari resin yang mengalir disebut kostum mustard. Kostum ini sebenarnya terdiri dari miliaran peralatan sihir sekecil biji mustard. Ini terutama digunakan di medan perang sebagai pakaian mustard. Namun, coba lihat, penyedianya, Twinkling Star Home, sedang mencoba untuk mempromosikan kostum mustard ke pasar sipil. Mereka pertama-tama akan menyempurnakan semua jenis pakaian kerja yang mampu bertahan pada suhu tinggi, tekanan tinggi, dan dampak yang intens. Petugas pemadam kebakaran, aquanaut, penambang, banyak orang akan merasakan pakaian kerja seperti itu sangat berguna. Misalnya, jika petugas pemadam kebakaran mengenakan kostum mustard dengan ukiran susunan rune es di dalamnya sebagai pakaian kerja, mereka tidak lagi takut terhadap api dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menyelamatkan mereka yang terjebak. Contoh lain, ayahmu bekerja di lokasi konstruksi. Kadang-kadang dia harus bekerja jauh di atas tanah.
Dengan kostum master sebagai pakaian kerja, rangkaian rune tambahan khusus di dalam pakaian itu dapat meningkatkan kekuatan ayahmu secara signifikan. Dia akan menemukannya lebih mudah untuk melakukan pekerjaan normalnya. Memar setiap hari juga dapat dihindari. Ai Ziying mendengarkan dengan cermat. Matanya bersinar. Dia menggigit mulutnya dan menganggukkan kepalanya. Alangkah baiknya jika kostum master sebagai pakaian kerja bisa disempurnakan lebih cepat. Jari ayahku terluka beberapa hari yang lalu. Aku lebih suka membeli kostum master untuk ayahku daripada membeli kostum capricious untuk diriku sendiri. Li Yao tersenyum. Yakinlah, Paman dan Bibi di Twinkling Star Home sedang mengerjakannya. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kostum master akan dipopulerkan. Pakaian ini diberi nama, kostum kesehatan. Tidak hanya dapat memeriksa kesehatan Anda, tetapi juga dapat memicu listrik lemah untuk merangsang aktivitas otot, pembuluh darah, dan organ untuk meningkatkan kesehatan Anda. Paling baik digunakan sebagai seragam sekolah dan pakaian olahraga bagi remaja untuk membantu pertumbuhan tubuh mereka. Jika dipakai, Anda akan menjadi tinggi dan cantik di kemudian hari. Ini adalah kostum penyelamat nyawa anti tabrakan yang dirancang untuk dikenakan saat menaiki kereta kristal atau kapal udara kristal. Jika terjadi kecelakaan, kostum tersebut akan mengembang menjadi balon raksasa dan mengunci Anda di dalam, sehingga tidak terjadi apa-apa pada Anda. Untuk yang ini, bab 302, kehidupan yang lebih baik. Peralatan sihir pakaian yang disempurnakan oleh sekte-sekte besar membuat Ai Ziying terpesona. Dia menonton dan bermain selama lebih dari 1 jam sebelum dia melanjutkan dengan ragu-ragu. Namun, dia segera tertarik dengan aroma khusus yang datang dari depan. Banyak sekte budidaya yang memajang peralatan ajaib untuk makanan dan memasak di sana. Beberapa dari mereka bahkan membuatkan makanan di tempat untuk dicicipi wisatawan secara gratis. Peralatan ajaib ini disebut dehydrating crisper. Saat Anda memasukkan makanan yang baru saja Anda masak ke dalamnya, 99,9% air dalam makanan akan langsung terekstraksi. Kemudian makanan akan menyusut ukurannya dan tersegel di dalamnya. Makanan bisa awet hingga setahun penuh. Bila ingin menyantapnya, cukup buka dan tuangkan air panas ke dalamnya, makanan di dalamnya akan segar dan terasa sama seperti saat pertama kali dimasak. Itu adalah sepasang sumpit pemecah tulang. Ini dirancang khusus untuk orang tua dan anak-anak yang suka makan ikan tetapi tidak bisa membuang tulang ikannya. Dengan mekanisme osilasi frekuensi tinggi, tulang ikan akan hancur menjadi debu saat mereka mengambil sebagian ikan dengan sumpit. Tulang ikan tidak lagi menimbulkan risiko bagi tenggorokannya, nutrisi pada tulang ikan juga baik untuk tubuhnya. Piring ini kelihatannya biasa saja. Tapi lihat, ia memiliki kemampuan analisa otomatis. Begitu makanan ditaruh di piring, maka secara otomatis akan mendeteksi bahan makanan dan kalorinya masing-masing. Ini adalah peralatan makan yang bagus untuk menjaga kesehatan orang yang mengalami penurunan berat badan, pasien diabetes, dan korban penyakit kronis lainnya. Liao menunjuk ke peralatan sihir dan memperkenalkannya kepada ibu dan putrinya satu persatu. Namun Ai Ziying tidak dapat menjawab, karena mulutnya dipenuhi oleh bakso besar lezat yang baru saja dimasukkan oleh seorang penggarap wanita ke dalamnya. Li Yao tersenyum. Ying kecil, bakso yang kamu makan saat ini dibuat 1 tahun yang lalu oleh Koki, Hotel Pemetik Bulan, sebuah restoran terkenal di Sunny Harvest City yang jaraknya ribuan kilometer, dan baru saja disiram air panas, untuk menyegarkannya. Bagaimana? Apakah rasanya seperti baru dimasak? Ai Ziying sedang menikmati makanan lezat dan tidak ada waktu baginya untuk berbicara. Dia harus menganggukkan kepalanya dengan cepat dengan mata terbuka lebar untuk menunjukkan persetujuan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menelan semua bakso tersebut. Lalu dia mendecakkan bibirnya dan berkata, baksonya enak sekali. Kalau dehydrating crisper bisa diproduksi massal, semua orang bisa makan makanan panas kemanapun mereka pergi. Aku dan ibuku bisa membuat makanan lezat di rumah untuk ayahku dan mengirimkannya kepadanya meskipun kita berada ribuan kilometer jauhnya. Li Yao menganggukkan kepalanya. Ya, pengiriman jauh lebih mudah saat ini. Aku kenal seorang pria yang menggunakan pedang terbang untuk mengirimkan barang ke orang lain. Di masa depan, kamu dan ibumu bisa membuat meja berisi masakan kampung halaman, memasukkannya ke dalam dehydrating crisper, dan mengirimkannya pesan melalui utusan bangau spiritual. Pedang terbang akan datang ke rumahmu dengan cepat dan membawakan hidangan untuk ayahmu keesokan harinya. Ayahmu akan sangat senang memakan makanan yang dimasak olehmu. Pakaian, pangan, tempat tinggal, dan transportasi, menjadi tema galeri ini. Mereka membutuhkan waktu hampir 4 jam untuk menyelesaikan bagian pakaian dan bagian makanan. Untungnya, mulut gadis kecil itu manis sekali. Dengan menyapa para penggarap di tribun bersama, Paman dan Bibi, dia menikmati banyak masakan yang dimasak dengan peralatan sihir mereka secara gratis, dan karena itu tidak terlalu lapar. Kemudian, gadis kecil itu terkesima dengan segala macam peralatan ajaib rumah pintar yang dilihatnya. Salah satunya diberi nama, Scoring Fati. Bentuknya bulat dan montok, seperti sekumpulan besar jeli bening. Di bawah kendali keping kristal, ia dapat secara otomatis berguling-guling di rumah dan merekatkan benda-benda kotor ke tanah dan dinding. Karena bentuknya setengah cair, ia dapat berubah bentuk menjadi berbagai bentuk. Sudut-sudut di antara dinding, ruang di bawah tempat tidur, dan area yang tidak terjangkau di antara dua perabot tidak menjadi masalah sama sekali. Ketika ia telah menelan cukup banyak barang kotor, ia akan mencari tempat sampah dan membuang semua sampahnya.
Ia bahkan bisa menyambungkan dirinya ke keran air dan meminum banyak air bersih untuk membersihkan dirinya. Ada peralatan ajaib lain bernama Showering Fati. Pada dasarnya sama dengan Scoring Fati, hanya saja untuk mandi. Saat mandi, ia akan berguling-guling di tubuh orang yang mandi, membersihkan pori-pori, dan memijatnya. Sungguh nyaman. Ada juga jendela acak, sebuah peralatan sihir yang dirancang untuk penduduk yang tinggal di dunia bawah tanah. Jika digantung di dinding, akan menjadi seperti jendela sungguhan. Orang akan dapat melihat pemandangan indah yang dapat disesuaikan melalui jendela. Karakteristik yang paling menonjol tentang jendela acak adalah bahwa adegan-adegan tersebut adalah video real-time yang diambil dari tempat lain di sektor asal surga, yang berarti bahwa adegan tersebut 100% asli dan sangat berubah-ubah. Bagi penghuni yang tinggal di dunia bawah tanah, ini bisa menjadi kenyamanan yang baik. Setelah mengunjungi peralatan sihir rumah pintar, mereka bertiga pergi menikmati peralatan sihir transportasi. Puluhan stand di sini didominasi oleh angkutan. Sebagian besar angkutan yang dipamerkan telah mencapai navigasi mandiri. Ada juga sejenis shuttle pribadi yang bisa dilipat, yang dengan sekali jepret bisa dilipat menjadi seukuran tas kerja. Dengan bantuan susunan rune anti-gravitasi, bahkan wanita dan anak kecil terlemah pun dapat membawanya dengan mudah. Setelah diproduksi dan dipromosikan, kesulitan mencari tempat parkir di kota metropolitan bisa segera teratasi. Semua peralatan magis tercanggih dalam hal pakaian, makanan, rumah pintar, dan transportasi melukiskan gambaran dramatis dan menawan tentang kehidupan mereka bertiga 20 tahun kemudian. Pintu keluar galeri dikelilingi oleh lebih dari 10 berkas cahaya 3D raksasa yang memainkan gaya hidup orang-orang biasa 20 tahun kemudian dalam visi para penggarap. Dalam waktu 20 tahun, dengan rune yang menenangkan, seseorang akan dapat tidur nyenyak di tempat tidur tiup berukuran king yang dapat menyesuaikan diri sesuai dengan ukuran tubuh orang yang tidur. Di pagi hari, sebelum seseorang membuka mata, dengan pikiran telepati, si gendut mandi akan mengisi dirinya dengan air, naik ke tempat tidur, dan membersihkan tempat tidur dari dalam keluar. Ketika seseorang hendak turun dari tempat tidur, sandal dengan susunan rune reaktif akan otomatis datang ke tempat tidur, sehingga tidak perlu repot mencari sandal di bawah tempat tidur dengan mata yang masih berkabut karena tidur. Setelah menggunakan kamar mandi, seseorang akan memilih dari dehydrating crisper sarapan yang telah dibeli dalam jumlah besar. Dengan sedikit air panas, ruangan akan dipenuhi aroma yang menggugah selera. Roti, susu, biskuit, semuanya masih segar seperti yang baru dibuat. Peralatan makan dengan pengatur suhu akan menjaga makanan pada tingkat yang paling sesuai, tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Setelah sarapan dan mengenakan kostum capricious, yang telah ditetapkan ke tema paling modis menurut Nexus, seseorang akan pergi ke helipad di atas atap melalui susunan teleportasi jarak pendek di rumah. Kemudian, seseorang akan mengeluarkan shuttle dari garasi terdekat yang telah diminimalkan. Dalam sekejap, pesawat ulang-alik itu akan dengan cepat berkembang dan mengirim masternya ke pabrik, sekolah, kantor dengan navigasi mandiri. Ini hanya satu klip video. Masih banyak lagi video klip lain yang memperlihatkan adegan orang-orang biasa bekerja, belajar, menghibur dengan bantuan segala macam peralatan magis canggih. Setiap klip video diakhiri dengan kalimat yang sama yang berbunyi, kultivasi lebih baik, kehidupan lebih baik. Deklarasi tersebut membuat Liao merasa agak bangga. Wow, mata Ai Ziying terfokus pada video tersebut. Dia berseru, 20 tahun dari sekarang, kita akan hidup seperti makhluk surgawi. Memang, Li Yao tersenyum. Selama siswa sepertimu belajar dengan cermat, pekerja seperti ibu dan ayahmu bekerja keras, penggarap seperti saya berkultivasi dengan sepenuh hati, maka dengan segala upaya kolektif kita, seluruh umat manusia, baik mereka penggarap maupun manusia biasa, semuanya akan hidup seperti surga kehidupan. Meninggalkan galeri, pakaian, makanan, tempat tinggal dan transportasi, mereka sampai di galeri berikutnya yang bernama Kota Masa Depan. Ini terutama menggambarkan semua jenis kota aneh yang akan dibangun 20 tahun atau bahkan lebih kemudian dengan bantuan peralatan sihir yang berbeda. Liao menganggap temanya terlalu abstrak dan tidak akan semenarik galeri sebelumnya bagi gadis kecil itu. Namun, Ai Ziying tidak merasa bosan. Dia menyaksikan pameran dengan rasa ingin tahu. Dia mengatakan kepada Liao, keluarga saya tinggal di sebuah desa jauh di dalam pegunungan. Bukan saja lalu lintasnya sangat sulit, terkadang gempa bumi akan mengguncang rumah-rumah di kampung halaman saya dengan hebat. Jadi, saya mempelajari apa yang terjadi di kota itu 20 tahun dari sekarang, sepertinya, dan aku akan membangun kampung halamanku seperti itu. Bersama Liao, dia melihat banyak kota masa depan yang dibangun dengan peralatan magis. Salah satu kota masa depan dibangun di dalam gunung yang telah dikosongkan oleh peralatan sihir penggali raksasa. Namun jika dilihat ke dalam, kota ini terlihat biasa saja, dengan perbukitan, perairan, kicauan burung, dan bunga-bunga yang bermekaran. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ada yang salah dengan hal itu. Ada kota masa depan lain yang tampak seperti gelembung air yang saling bertautan. Mereka terkadang mengapung di laut dan terkadang menyelam ke bawah laut. Kota-kota bawah laut yang dimiliki federasi saat ini hanyalah perpanjangan dari kota-kota tepi laut, yang hanya bisa dibangun di landas kontinen yang tidak jauh dari daratan utama. Setelah gelembung seperti itu berhasil dimurnikan, sebuah kota di laut akan benar-benar terwujud. Manusia akan mampu bergerak menuju lautan yang sangat dalam dan menaklukkan semua lautan di sektor asal surga. Ada kota masa depan lain yang tampak seperti Lego tetapi miliaran kali lebih besar.
Semua bangunan berbentuk persegi dan melekat pada silinder logam tebal. Menurut Sekte Budidaya Sten, itu disebut kota kombinatorial. Semua bangunan dibuat berdasarkan kriteria tertentu di pabrik dan dapat dirakit dengan sangat cepat berdasarkan pesanan. Jika diperlukan, sebuah kota yang dapat menampung 100.000 orang dapat dibangun dalam beberapa hari. Jika diperlukan perpindahan, kota tersebut dapat dibongkar dan diangkut ke tempat lain agar kota tersebut dapat dipulihkan seperti semula. Bahkan nomor rumahnya pun tetap tidak berubah. Sekte budidaya lain telah secara serius mempertimbangkan kemungkinan meluncurkan gunung terapung di luar aerosfer. Menurut Spaceflight Guild, mereka berencana meluncurkan 100 gunung terapung ke orbit dekat bumi di luar aerosfer di mana mereka akan terhubung satu sama lain melalui tabung lalu lintas berkekuatan tinggi. Dengan cara ini, lingkaran metropolitan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan tercipta. Dengan berkembangnya lingkaran metropolitan, miliaran orang akan dapat hidup di luar angkasa, dan masalah kelebihan populasi yang selama ini mengganggu umat manusia dapat teratasi untuk selamanya. Gadis kecil itu benar-benar takjub dengan pameran kota-kota masa depan yang penuh warna. Ibunya juga menatap Liao dengan kekaguman dan kebingungan, matanya melotot. Dia menganggap Liao sebagai salah satu penggarap yang akan membangun kota di luar aerosfer, orang-orang yang dianggap sebagai dewa mahakuasa. Bab 303, Lautan Bintang. Ketika mereka meninggalkan galeri kota masa depan, hari sudah malam. Di luar galeri ada rumput sintetis berukuran besar. Ada aliran sungai yang mengalir dan kicauan burung tidak terlalu jauh. Turis yang tak terhitung jumlahnya sedang duduk di rumput dan menikmati piknik mereka. Kehidupan fana dan binatang kristal membentuk kontras yang menyenangkan, damai dan nyaman. Ai Ziying masih belum puas. Tapi ibunya sedikit lelah. Untungnya, ada tempat peristirahatan di dekatnya di mana beberapa penggarap menyediakan semprotan yang dapat meredakan kelelahan. Setelah menyemprot punggung dan kakinya, Zhou Xiulan merasakan kekuatannya kembali. Kemudian mereka bertiga mengunjungi beberapa galeri lainnya dengan cepat. Di galeri kehidupan dan kesehatan, mereka melihat daging buatan yang dimurnikan dari gel kristal. Setelah ditutupi pada boneka logam, masa hidup boneka tersebut tidak hanya dapat diperpanjang, tampilan dan tekstur kulit aslinya juga dapat disimulasikan. Jika digunakan untuk membuat anggota tubuh palsu, penampilan anggota tubuh palsu tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan dan begitu pula kualitas hidup para penyandang cacat dan penggarap spektral. Di galeri energi baru, mereka melihat peralatan pertambangan bawah laut yang mampu bekerja 10.000 meter di bawah permukaan laut. Mereka juga menyaksikan teknologi canggih yang dapat mengubah energi yang terkandung dalam batu bara dan minyak menjadi energi spiritual. Di galeri robotisasi, mereka melihat ratusan mesin otomatis yang dapat menjalani seluruh proses mulai dari menabur hingga memanen sendiri, sehingga membebaskan manusia dari pekerjaan petani yang membosankan. Pada akhirnya, mereka sampai di galeri Universe. Saat mereka melangkah masuk, mereka merasa seperti memasuki lautan bintang. Seluruh kosmos berputar mengelilingi mereka, penuh misteri dan keluasan. Di galeri alam semesta yang tak terbatas, Ai Ziying, yang selalu bersemangat, menutup mulutnya dan berjalan di belakang Li Yao dengan tenang. Hal pertama yang dilihat adalah peralatan magis yang tidak jelas dan tidak menarik yang terbang sendirian di alam semesta. Permukaan peralatan sihir itu penuh dengan gundukan dan lubang, yang menandakan bahwa peralatan itu telah dipukul berkali-kali. Ini adalah teleskop bintang terbang yang diluncurkan oleh Seven Stars Alliance, 10 sekte teratas federasi, 299 tahun yang lalu. Dalam 300 tahun perjalanannya di kosmos, ia telah mengirimkan semua yang dilihatnya kembali, yang menyediakan data berharga untuk studi alam semesta. Li Yao sangat serius. Dia berkata dengan suara rendah, selama 300 tahun terakhir, pemerintah federal, serta banyak sekte budidaya, telah mengirimkan hampir 100 teleskop bintang terbang dengan teknologi yang lebih maju untuk menjelajahi alam semesta yang lebih jauh. Namun, teleskop bintang terbang pertama telah dipertahankan dan dikendalikan oleh ahli tahap jiwa baru lahir dari aliansi 7 bintang sebagai simbol ekspedisi manusia dari sektor asal surga ke alam semesta. Luar biasa. Ai Ziying bertanya, apa yang kita cari dengan begitu banyak teleskop bintang terbang? Dunia baru. Li Yao menjawab, sektor asal surga hanya memiliki sumber daya terbatas, yang akan habis seiring berkembangnya peradaban kita. Jadi, kita harus mencari dunia baru sebagai alternatif. Jika kita bertemu dengan pecahan dunia, kita dapat mengumpulkan sumber daya di dalamnya. Jika kita bisa mencapai dunia yang utuh, kita akan mempertimbangkan untuk membangun sebuah wormhole antar dunia yang stabil untuk migrasi skala besar. Bagaimanapun, takdir kita adalah akhir dari kosmos, dan kita tidak akan terikat oleh tempat sekecil sektor asal surga. Aku memahaminya sekarang. Itu adalah alasan yang sama mengapa ayahku meninggalkan kampung halaman kami untuk bekerja di kota besar. Aku tidak tahu apa yang baik tentang kota besar dan menangis untuk membujuk ayahku agar tidak pergi. Tapi sekarang aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Akhirnya aku tahu bahwa kota besar adalah tempat yang sangat ramai dengan begitu banyak makanan lezat dan banyak hal yang indah dan menarik. Jadi, aku telah memutuskan bahwa aku akan pergi ke kota besar seperti ayahku di masa depan. Sektor asal surga juga merupakan sebuah desa kecil. Dunia lain di kosmos adalah kota besar seperti kota laut dalam. Kami orang-orang dari sektor asal surga tidak bisa tinggal di desa kami selamanya. Kosmos adalah tempat yang terlalu bagus untuk dikunjungi, dilewatkan, kata Ai Ziying.
Benar, Li Yao menganggukkan kepalanya. Itulah sebabnya Star Glory Federation bekerja keras pada teknologi penerbangan dan astronautika dan berusaha menemukan jalur aman antar dunia. Lihat, ini adalah model kapal luar angkasa kristal bernama Serenity, yang dibangun oleh Tousan Sails Guild, dengan teknologi yang ditemukan di peninggalan Star Ocean Imperium. Kapal luar angkasa Serenity yang sebenarnya memiliki ekosistem yang lengkap dan sistem sirkulasi mandiri. Kapal ini dapat menampung 100.000 orang di dalamnya dan membawa sejumlah besar material untuk pembangunan lubang cacing yang stabil. Ini adalah kapal luar angkasa kristal yang bahkan lebih besar dari Serenity, yang bernama Prestige. 1 juta orang dapat hidup di dalamnya selama ratusan tahun. Namun masih dalam tahap percobaan dan belum berhasil disempurnakan. Ini adalah Quick Ghost, model terbaru dari teleskop bintang terbang otomatis. Ini 50 kali lebih cepat daripada teleskop bintang terbang generasi pertama. Teleskop ini dapat mendeteksi gelombang spiritual abnormal yang sering kali merupakan tanda dunia baru. Mungkin di masa mendatang, kita bisa memurnikan ratusan kapal luar angkasa kristal dan menyalakan api peradaban kita di dunia lain. Ai Ziying sangat senang dengan kata-kata Liao. Dia bergumam, aku juga. Jika kota laut dalam sudah begitu menarik, aku yakin akan ada lebih banyak kesenangan di dunia lain. Saat mereka meninggalkan Galeri Universe, saat itu sudah jam 10 malam. Karena tidak mungkin menyelesaikan kunjungan ke pameran peralatan ajaib dalam sehari, tiket tersebut sudah menutupi biaya hotel. Liao mengantar ibu dan putrinya ke hotel di lantai 3 pusat konvensi. Kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, betapapun enggannya. Besok, pameran peralatan sihir militer akan dimulai. Liao akan terlalu sibuk untuk menemani gadis kecil cantik itu lagi. Selain itu, ayahnya telah mengirimkan pesan melalui utusan bangau spiritual, mengatakan bahwa dia akan meminta izin dan datang untuk berkumpul kembali dengan istri dan putrinya besok. Ini melegakan bagi Liao. Liao menawari Ai Ziying 3 tiket pameran peralatan sihir militer sebagai hadiah. Karena lembaga perang terpencil adalah salah satu peserta pameran, setiap staf sekolah telah menerima beberapa tiket gratis. Karena tidak ada orang lain yang bisa memberikannya, Liao memutuskan untuk memberikannya kepada gadis kecil itu, yang tampaknya sangat tertarik dengan peralatan sihir. Saya pasti akan muncul. Ai Ziying sangat gembira. Dia melambaikan tangan kecilnya dan berkata, selain itu, aku telah menjadikanmu sebagai panutanku dan aku akan menjadi seorang kultivator suatu hari nanti. Liao linglung sejenak. Dia bertanya sambil tersenyum, kenapa? Ai Ziying berdiri tegak dan menjawab dengan cepat, karena para penggarap itu sangat hebat. Dengan peralatan magis luar biasa yang mereka sempurnakan, semua orang akan dapat menjalani kehidupan seperti surgawi. Jadi, saya akan menjadi seorang penggarap suatu hari nanti, jadi bawa ibu dan ayahku, paman dan bibiku di rumah, dan semua orang di desa kami akan hidup damai dan bahagia. Mungkin suatu hari nanti, saya bisa menyempurnakan kapal luar angkasa kristal raksasa, dan membawa semua orang di desa kami untuk melakukan perjalanan jauh ke dalam kosmos. Kakek dan nenek yang belum pernah keluar dari desa kami sepanjang hidup mereka akan dapat melihat apa yang lainnya, seperti apa akhir alam semesta. Bagus untukmu, Ying kecil. Merenung sejenak, Liao mengeluarkan batu kecil berwarna abu-abu yang salah satu ujungnya berlubang. Dia telah menyelipkan benang merah ke dalam lubang dan membuatnya menjadi liontin. Kelihatannya tidak menarik, tapi sebenarnya batu itu terbuat dari bubuk 3 batu sumsum. Ketika batu sumsum sedang dipoles, tidak dapat dihindari bahwa ada bubuk yang akan jatuh. Liao memanfaatkan sisanya dengan sebaik-baiknya dan menyempurnakannya menjadi lebih dari 10 liontin bersama dengan beberapa bahan surgawi dan harta karun duniawi lainnya. Mereka tidak banyak berguna bagi penggarap. Namun bagi remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan, liontin dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan mempercepat perkembangan otak mereka, serupa dengan efek obat penguat. Liao berencana mengirimkan liontin itu kepada kepala sekolah mau dari sekolah menengah klan pertambangan kota Tombak Terapung untuk para siswa yang keluarganya terlalu miskin untuk membeli obat-obatan penguat. Sekarang takdir telah mengatur Ai Ziying dan dia untuk bertemu, sebaiknya dia memberikannya terlebih dahulu. Tapi dia hanya bisa membantunya sejauh itu. Masih bergantung pada dirinya sendiri apakah akar rohaninya dapat dibangkitkan atau tidak sehingga ia dapat menjadi seorang kultivator. Liontin itu telah ditutupi oleh Liao dengan teknik kuno dari klan peleburan 100. Siapapun yang memeriksa liontin itu hanya akan merasa bahwa itu hanyalah batu biasa. Oleh karena itu, tidak akan ada bahaya perampokan. Liao menggantungkan liontin kristal sumsum di leher gadis kecil itu. Mereka bertukar informasi kontak mereka. Kemudian Liao kembali ke kediaman para delegasi lembaga perang terpencil. Ada apa? Kamu kelihatannya cukup berpikir. Apa yang kamu dapat hari ini? Yuan Manqiu melihatnya dan menyapanya dengan senyuman. Banyak, saya tidak pernah menyadari sampai hari ini bahwa peralatan sihir sipil bisa begitu menakjubkan. Ini adalah pengubah hidup bagi orang-orang biasa, yang bisa menjalani kehidupan bahagia yang tak terbayangkan di masa lalu. Seperti apa yang tertulis dalam slogan, kultivasi lebih baik, kehidupan lebih baik. Sambil menggaruk rambutnya, Liao berkomentar, saya pikir saya adalah seorang penyuling yang kuat yang bisa memperbaiki semua jenis peralatan sihir militer yang kuat, dan saya kadang-kadang membenci para penyuling yang mengerjakan peralatan sihir sipil karena saya pikir mereka membosankan. Tapi perjalanan hari ini telah memberi saya pelajaran yang baik. Bagi masyarakat awam,
peralatan sihir sipil memang telah meningkatkan kualitas hidup mereka dan jauh lebih penting bagi mereka. Senang sekali kamu bisa menghargai pentingnya peralatan sihir sipil. Namun, tidak perlu melangkah terlalu jauh. Yuan Manqiu menambahkan, tidak ada surga di dalam atau di luar sektor asal surga. Setiap tempat penuh dengan darah dan pembantaian. Hari ini, Anda melihat kehidupan orang-orang biasa yang bahagia dan damai dimungkinkan oleh peralatan sihir sipil. Namun, tanpa penggarap dan tentara yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga peradaban kita dengan peralatan sihir militer, berapa lama kedamaian dan kebahagiaan akan bertahan? Saat ini, sektor iblis darah sedang mendambakan kita dengan jahat. Setiap gelombang monster lebih ganas dari yang sebelumnya. Semakin banyak peralatan sihir militer yang kita sempurnakan, semakin baik perlindungan kehidupan orang-orang biasa. Selain itu, batasan antara peralatan sihir militer dan peralatan sihir sipil benar-benar kabur. Banyak peralatan sihir sipil telah diubah dari peralatan sihir militer. Detektor binatang iblis yang kamu sempurnakan pada awalnya adalah peralatan sihir militer. Tapi itu telah dimodifikasi menjadi peralatan sipil yang mungkin telah menyelamatkan banyak nyawa. Mewarisi masa lalu, mempertahankan masa kini, dan menciptakan masa depan adalah 3 tugas kita sebagai penggarap. Keduanya sama pentingnya. Penggarap yang dapat memenuhi salah satu tugasnya sudah cukup untuk menyandang nama mereka. Jika kamu pandai menyempurnakan peralatan sihir militer, cobalah yang terbaik untuk mempertahankan apa yang kamu lihat tadi. Saya mendapatkannya. Liao tercerahkan oleh apa yang baru saja dikatakan Yuan Manqiu. Dia merasa lega lagi. Baiklah, santai saja. Besok adalah hari pertama pameran peralatan magis militer. Apakah Mystic Skeleton Battle Suite dapat memulai awal yang baik atau tidak akan terungkap setelah malam ini? Yuan Manqiu menekankan, baru-baru ini, tidak hanya gelombang monster yang datang lebih sering, binatang iblis lokal dari sektor asal surga juga haus darah. Tambang dan pemukiman dari banyak sekte budidaya di kedalaman dataran tinggi terpencil besar sedang diancam. Oleh karena itu, banyak sekte berencana membeli pakaian kristal untuk pertahanan yang lebih baik. Jika kita bisa mendapatkan beberapa perintah dari mereka sebelum kita mendapatkan perintah militer dalam jumlah besar, hal ini akan meringankan beban biaya awal yang sangat besar saat ini. Di sisi lain, ini juga akan menjadi iklan yang bagus bagi kita. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Tentu saja. Ketika berbicara tentang jas tempur kerangka mistik, Liao langsung berubah tajam lagi. Dia menyatakan dengan yakin, pada bulan sebelumnya, saya tidak membuang waktu menyiapkan beberapa senjata rahasia hanya untuk pertunjukan besar besok. Bab 304, Gerai Berkabut. Keesokan paginya, dunia disambut oleh matahari yang bersinar terang. Memimpin delegasi dari Lembaga Perang Agung terpencil, Yuan Manqiu berjalan ke aula. Di bawah tekanan perang sepanjang tahun, peralatan sihir militer dari sektor asal surga jauh lebih maju daripada peralatan sihir sipil. Di langit biru, pedang terbang supersonik yang tak terhitung jumlahnya melesat kemana-mana, merajut jaring pedang yang tidak bisa ditembus dengan pola yang indah. Kelihatannya sangat bagus, tapi binatang iblis yang cukup bodoh untuk menerobos ke dalam pasti akan ditangkap oleh jaring pedang dan dipotong-potong. Di darat, semua jenis boneka binatang, tank kristal, dan bahkan benteng perang yang bergerak sendiri membentuk pasukan besi dan berpatroli di dalam aula. Seluruh menara tampak gemetar karena kekuatan mereka. Ledakan yang mengguncang bumi, dentuman tabrakan gelombang spiritual, bunyi pedang yang menghantam pedang, segala jenis suara bergema tanpa henti. Sambil menahan napas, Liao menatap semua pameran. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti eksposisi dalam skala besar dan tingkat tinggi. Cakrawalanya meluas begitu cepat hingga dia merasa agak pusing. Lembaga perang terpencil telah menyewa stan seluas lebih dari 1000 meter persegi. Liao mengira itu sangat besar. Namun, sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa itu di bawah rata-rata dan terlihat kecil dibandingkan dengan gambar aslinya. Banyak sekte kuat telah menyewa stan seluas 10.000 meter persegi tempat ratusan peralatan magis mereka akan dipamerkan. Sedangkan untuk Deep Sea University, stannya berukuran lebih dari 30.000 meter persegi dan menempati 3 lantai. Secara teknis, itu bukan lagi booth, melainkan galeri khusus dan mandiri. Lebih dari 5.000 peralatan sihir akan dipajang di tempat itu, menjadikannya kerajaan peralatan sihir yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Berjalan melewati gerbang stand Deep Sea University, semua delegasi dari Grand Desolate War Institution tampak serius dan melihat keinginan terdalam di mata satu sama lain. Meskipun tidak begitu belak-belakan seperti Liao, masing-masing dari mereka bermimpi untuk menyingkirkan Universitas Laut Dalam dan menggantikannya. Jas tempur Raja Harimau, sebagai perlengkapan magis terbaik Universitas Laut Dalam tahun ini, ditempatkan di tempat yang paling mencolok di atas batu buatan, di mana ia berjongkok dan siap untuk terjun kapan saja. Kehebatan dari jas tempur Raja Harimau membuat jari-jari Liao bergerak-gerak tak terkendali. Dia ingin mengepalkan tinjunya dan meninjunya hingga berkeping-keping. Ayo pergi, kita akan memiliki banyak peluang untuk menantangnya di masa depan. Yuan Manqiu menepuk pundaknya. Liao menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum kejam, dia menunduk dan melanjutkan perjalanan. Menurut rencana pemasaran yang mereka diskusikan, para delegasi dari lembaga perang terpencil tidak tinggal di stan mereka. Sebaliknya, mereka berkeliling aula dan mengunjungi stan pesaing mereka. Setelan kristal premium yang berwarna-warni, cemerlang, memang membuat mereka takjub.
Sementara itu, model setelan kristal MP yang disediakan oleh Sekte Utama Federasi membuat mereka memahami betapa ketatnya persaingan. Bagaimana, dengan cepat mengitari aula untuk satu putaran, yang memakan waktu lebih dari 2 jam, semua orang agak murung. Yuan Manqiu bertanya pada Liao, kami telah melihat semua model setelan kristal terbaru dari Federasi. Bagaimana menurut Anda? Universitas Laut Dalam, Universitas Nebula Bintang, Sekte Baju Besi Emas, raksasa tradisional ini telah mengerjakan penyempurnaan pakaian kristal selama ratusan tahun. Pakaian kristal premium yang mereka sempurnakan memang merupakan penemuan halus dengan kemampuan yang kuat, yang dapat disebut sebagai yang terhebat, peralatan sihir. Aku khawatir kita tidak akan bisa mengejar mereka dalam waktu singkat. Liao merenung sejenak dan melanjutkan, tetapi setelan kristal MP adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya baru saja mempelajari beberapa model setelan kristal MP yang populer. Dilihat dari tampilan dan strukturnya, pada dasarnya model tersebut sama dengan model setelan kristal premium yang organisasi-organisasi ini telah disempurnakan sebelumnya, kecuali bahwa materi surgawi dan harta karun duniawi telah digantikan oleh materi biasa dan beberapa komponen bahkan telah dibatalkan. Jika kita mendalaminya, sekte-sekte ini tidak menghadirkan model setelan kristal baru. Apa yang mereka hadirkan adalah versi, Jerry Build, dari model setelan kristal premium. Itu menjelaskan banyak hal, bahkan belum setahun sejak militer mengumumkan bahwa setelan kristal standar militer akan dialihdayakan. Tidak mungkin bagi mereka untuk merancang dan menyempurnakan model setelan kristal dengan struktur baru dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, mereka harus merevisi desain sebelumnya dan berharap keberuntungan ada di pihak mereka. Dari apa yang kulihat, Tiger King, Moonful Mist, Sword Torrent adalah 3 model yang cukup menyegarkan. Tapi menurutku, Mystic Skeleton Battle Suite lebih baik dari mereka. Karena mereka dirancang kurang lebih sesuai dengan ideologi dari jas kristal kelas atas. Penciptanya menolak untuk merendahkan diri mereka sendiri dan tidak tahu apa kunci dari jas kristal MP. Namun, Mystic Skeleton Battle Suite telah memprioritaskan biaya rendah, produksi massal, dan daya tahan sejak awal. Berbicara tentang 3 poin, tidak ada yang memiliki pengalaman lebih dari para penyuling dari lembaga perang terpencil. Secara keseluruhan, kesimpulanku adalah Mystic Skeleton Battle Suite adalah satu-satunya model jas kristal MP yang sebenarnya. Pakaian kristal lainnya, termasuk jas tempur Tiger King, hanyalah gertakan bahwa itu adalah model jas kristal MP. Betapapun mengesankannya spesifikasi mereka, pasti ada banyak kekurangan dan kecacatan di dalamnya. Dan apa yang akan saya lakukan adalah menemukan kekurangan mereka dan mengalahkan mereka semua. Kata-katanya kembali menyemangati teman-temannya. Kata yang bagus. Yuan Manqiu melambaikan tangannya dan menyatakan dengan semangat tinggi, baiklah, ayo pergi dan beri pelajaran kepada para penganut ideologi pemurnian elit tentang seperti apa bentuk jas kristal MP yang sebenarnya. Berbicara dan tertawa, mereka melangkah maju. Saat mereka memata-matai pesaing mereka, banyak penggarap lainnya juga memperhatikan keberadaan mereka. Keberhasilan penyempurnaan dari Mystic Skeleton Battle Suite belum pernah diketahui oleh publik. Selain itu, pamerannya sudah dimulai cukup lama, namun para delegasi dari lembaga perang terpencil masih berkeliaran di aula. Banyak penggarap pasti salah paham bahwa mereka di sini bukan untuk memamerkan peralatan magis mereka, tetapi untuk membeli peralatan magis dari peserta pameran lain. Apakah proyek Mystic Skeleton masih berlangsung atau bagaimana? Sepertinya aku tidak melihat booth mereka. Benar, mereka mengalami kegagalan besar tahun lalu. Tidak mungkin mereka bisa menyelesaikannya secepat itu. Saya berasumsi mereka sudah menyerah. Menurutku itu adalah pilihan yang cerdas. Pemurnian bukanlah kelebihan dari lembaga perang terpencil. Selain itu, pakaian kristal adalah peralatan sihir super yang terlalu presisi dan rumit untuk ditangani. Jika mereka benar-benar membutuhkan pakaian kristal, hal terbaik dan termudah untuk dilakukan adalah membeli beberapa dari penyedia lain. Ini aman dan menghemat masalah. Pameran peralatan sihir militer telah menarik perhatian banyak reporter, terutama dari 3 majalah peralatan sihir dan Crystal Suite Vista. Mereka telah berada di sini lebih awal, menunggu di depan stan peserta pameran utama. Delegasi dari lembaga perang terpencil yang berkeliaran di aula alih-alih tinggal di stan mereka membuat penasaran banyak wartawan. Hidung para reporter jauh lebih tajam daripada para penggarap pada umumnya. Mereka telah mendengar melalui berbagai saluran bahwa Grand Desolate War Institution adalah peserta pameran peralatan sihir yang akan menampilkan beberapa hal menarik. Namun, mereka telah melihat sekeliling dan tidak menemukan stan lembaga perang terpencil. Sekarang setelah mereka melihat para penyuling dari lembaga perang terpencil berjalan di aula dengan nyaman dengan senyum misterius di wajah mereka seolah-olah mereka mengendalikan segalanya, laporan-laporan itu tentu saja sangat penasaran. Direktur Yuan, salam. Saya Gao Yongji, seorang jurnalis dari Crystal Suite Vista. Saya diberitahu bahwa lembaga perang terpencil adalah peserta pameran-pameran peralatan ajaib. Tapi saya tidak menemukan stan Anda setelah mencari. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi? Apakah Grand Desolate War Institution benar-benar berpartisipasi dalam eksposisi? Peralatan magis apa yang akan Anda perlihatkan? Apakah itu pakaian kristal termurah dari federasi yang dikabarkan? Direktur Yuan, senang bertemu dengan Anda. Saya Bian Yun, seorang jurnalis dari Penggarap Gosip. 30 tahun yang lalu, Anda adalah Dewi Laut Dalam, namun Anda berpisah dengan instruktur Anda dan mengasingkan diri ke Grand Desolate Institusi Perang karena perbedaan keyakinan.
Sudah 30 tahun sejak terakhir kali Anda datang ke kota Laut Dalam. Apakah Anda berencana untuk menantang Universitas Laut Dalam dalam perjalanan Anda ke sini? Maaf, Anda pasti Tuan Liao, penyuling baru yang menjanjikan dan namanya sedang naik daun. Pendeteksi binatang iblis telah cukup sukses selama beberapa bulan terakhir. Saya ingat Anda menyatakan perang melawan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dahulu kala. Apakah Anda yakin peralatan sihir dari lembaga perang terpencil dapat mengalahkan peralatan sihir sejenis dari Universitas Laut Dalam? Banyak wartawan memadati mereka. Inilah yang diharapkan oleh Yuan Manqiu dan Liao. Begitu banyak orang berseragam yang sama berjalan di aula berputar-putar merupakan cara yang efektif untuk mengiklankan dan menarik perhatian semua orang. Yuan Manqiu dan Liao saling bertukar pandang. Dia tersenyum dan berkata, hadirin sekalian, apa yang diberitahukan kepada Anda adalah benar. Lembaga perang terpencil ikut serta dalam pameran peralatan ajaib sebagai peserta pameran, bukan pembeli. Apa yang akan kami pamerkan dan jual adalah, mengutip apa yang baru saja Anda katakan. Katanya, setelan kristal termurah dari Federasi. Namun, ada lebih dari sekadar biaya rendah. Anda akan kagum dengan kinerja. Jika kamu tertarik, silakan ikuti kami. Mari kita mengungkap Mystic Skeleton Battle Suite bersama-sama. Kata-kata Yuan Manqiu langsung menyulut kerumunan. Sekarang setelan kristal termurah dari Federasi telah berhasil disempurnakan, mereka pasti akan memeriksanya meskipun kinerja meragukan. Jadi, semua reporter mengikuti delegasi dari lembaga perang terpencil. Inilah saatnya ketika bersikap low profile pada awalnya membuahkan hasil. Selain dari Mystic Skeleton Battle Suite, semua model jas kristal MP telah mengadakan konferensi per saat mereka berhasil disempurnakan. Spesifikasi dan demonya sudah diketahui seluruh dunia dan tanpa rasa segar lagi terkadang membuat bosan orang yang menghubunginya. Tapi Mystic Skeleton Battle Suite telah bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu. Selain itu, banyak orang yang masih mengingat ledakan besar tahun lalu. Tak hanya para reporter, sebagian besar penggarap juga penasaran seperti apa sebenarnya penampakan jas kristal yang diduga berharga sekitar 100 juta itu. Oleh karena itu, kerumunan itu semakin membesar seiring berjalannya waktu seperti bola salju, hingga mencapai sudut barat laut lantai 5 pusat konvensi. Stand di tempat ini sudah diselimuti kabut kelabu sejak 3 hari lalu, dengan hitungan mundur yang berkilauan di tengah kabut yang berganti-ganti setiap detiknya. Di balik hitungan mundur ada tanda tanya besar. Saat ini, banyak turis yang sudah berkumpul di sekitar booth berkabut sebelum kerumunan datang, karena hitungan mundur yang telah berjalan selama 3 hari akan kembali ke nol dalam 10 menit, dan tanda tanya di baliknya tiba-tiba melonjak menjadi lebih besar, bahkan lebih, tanda seru yang cemerlang. Saat hitungan mundur menyusut, tanda seru pun berkilauan, seperti detak jantung yang menggebu-gebu. Ketegangan yang semakin meningkat sempat menggugah minat semua orang terhadap pameran yang akan digelar di dalam booth berkabut tersebut. Dalam 10 menit terakhir, Fist of Fury, lambang dari Grand Desolate War Institution, secara bertahap muncul di batas kabut tebal. Di dalam kabut bergema suara tembakan, ledakan energi spiritual, jeritan binatang iblis, serta auman manusia yang dahsyat dan tak henti-hentinya. Bab 305, Pintu Masuk Besar. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, ia akan dengan mudah menyadari bahwa suara-suara di dalam kabut tidak semrawut melainkan terorganisir dengan baik menjadi narasi yang mendebarkan. Kedengarannya seperti sekelompok besar binatang iblis menyerang kota manusia di dalam kabut. Pada awalnya, terdengar suara gelombang pasang binatang buas dan alarm dari susunan rune pertahanan manusia berdering. Kemudian, terdengar suara binatang iblis yang menerobos pertahanan dan melawan tentara manusia secara langsung. Awalnya kedua partai berimbang. Orang bisa mendengar kapten manusia memimpin pasukan dengan tenang. Namun segera, auman binatang iblis semakin besar dan bergema ke segala arah. Tembakan hebat dan gesekan pedang rantai segera digantikan oleh jeritan. Untuk umat manusia, untuk federasi. Di dalam kabut, teriakan kematian terjadi sesekali, diikuti dengan ledakan yang mengguncang bumi. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dengan suara sekeliling, penonton dapat membayangkan pemandangan yang memilukan, di sebuah kota terpencil yang dikepung oleh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, para prajurit dan penggarap mengisi diri mereka dengan bom kristal dan bergegas melawan gelombang binatang buas dalam himne pertempuran terakhir mereka, mati sebagai martir tanpa henti. Jeritan perempuan, tangisan anak-anak, ratapan warga sipil, juga terdengar samar-samar dari rumah jagal. Suara-suara rumit itu mendidih selama hampir 5 menit, sampai keributan binatang iblis benar-benar mengalahkan rentetan pasukan manusia. Semua orang yang hadir dapat mengetahui bahwa kota itu akan segera jatuh. Saat itu, guntur yang jauh namun menakutkan bergema jauh, seolah-olah raksasa yang tak terhitung jumlahnya berbaris dalam formasi rapi di kota dalam perang. Bang, 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 kaki besi bangkit dan menginjak dengan ritme yang sama. Bala bantuan tidak bergerak dengan kecepatan tinggi, namun langkah kaki mereka dikelilingi oleh aura mengintimidasi yang sepertinya siap menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Tangisan gembira, penuh harapan, dan agak menyimpang datang dari tengah kabut. Itu adalah pasukan jas kristal. Legiun jas kristal dari Mystic Skeleton Battle Suite. Bang, 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 bam 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 bam. Langkah kaki buas itu semakin padat, semakin keras, dan semakin ganas saat mereka mendekat.
Setiap penonton dapat membayangkan pemandangan yang sama di benak mereka, ribuan penggarap, mengenakan pakaian kristal perak berkilauan, berkumpul dalam air terjun besi dan menabrak gelombang binatang buas. Suara-suara menyakitkan dari serangan berikutnya membuat dahi semua orang berkeringat, yang semakin penasaran dengan mistik skeleton Battle Suite yang terlambat dari sebelumnya. Tampaknya lembaga perang terpencil sudah sepenuhnya siap untuk pameran mereka. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan ambisi mereka. Lembaga perang terpencil memang pandai menjaga rahasia. Mereka tidak membocorkan apapun sebelumnya, menunggu untuk mengungkapkan semuanya di pameran peralatan sihir hari ini. Aku akan melihat apakah pakaian kristal mereka sebagus mereka atau tidak, diklaim Di. Semua penonton asyik dengan mistik skeleton Battle Suite. Namun, sebagian besar penganut ideologi pemurnian elit, terutama mereka yang merupakan pesaing mistik skeleton Battle Suite, mengamati Stan dengan curiga. Lembaga perang terpencil tidak mempunyai kompetensi seperti itu. Mereka hanya menggertak. Siapa yang tahu jenis sampah apa yang akan mereka keluarkan? Jangan berpikir bahwa baju besi perang ditambah prosesor kristal sama dengan pakaian kristal. Bahkan jika mereka telah menyempurnakannya, itu akan menjadi tidak menarik. Tidak menarik atau tidak, saya lebih mementingkan stabilitas. Siapa yang tahu apakah akan meledak lagi seperti tahun lalu atau tidak? Saya sarankan kita semua memakai perisai spiritual. Mengunjungi stan lembaga perang Grand Desolate mungkin membahayakan hidup Anda. Adapun reporter dari 3 majalah peralatan sihir dan Crystal Suite Vista, mereka relatif lebih objektif. Berkumpul bersama, mereka berdiskusi dengan berbisik. Audio ini memang dibuat dengan sangat baik. Sepertinya ini menunjukkan bahwa setelan kristal milik lembaga perang terpencil akan menonjolkan biaya rendah dan kemungkinan produksi massal. Pikirkanlah, jika 1000 prajurit mengenakan pakaian kristal dan membentuk legiun dengan pakaian kristal lengkap, selama kinerja dari pakaian kristal tersebut dapat diterima, legiun seperti itu memang tidak dapat dihentikan. Kami hanya belum tahu seberapa jauh jarak mistik skeleton Battle Suite dari pakaian kristal lainnya sebagai pakaian kristal termurah di Federasi. Lihat, hitungan mundur akan segera berakhir. Rahasianya akan terungkap sekarang. 5 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ketika hitungan mundur mencapai 0, kabut di dalam bilik menghilang. Asap api perang telah dibersihkan oleh angin sepoi-sepoi. Terbentang di hadapan ribuan pasang mata tampak jelas reruntuhan kota yang berserakan dengan bangunan-bangunan runtuh yang masih terbakar asap. Di tanah yang lebih dekat dengan penonton, ada mayat manusia dan binatang iblis, railgun kristal yang terkorosi, tangki kristal yang terbakar. Beberapa di antaranya adalah tiruan. Beberapa di antaranya adalah hologram yang diproyeksikan oleh cahaya mistik. Bersatu, mereka membuat gurun pasca perang yang hidup. Bahkan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, bau binatang iblis, dan bau ledakan energi spiritual yang menyengat. Stan tersebut hanya memiliki cakupan 1000 km persegi. Namun dengan pengaturan panggung yang rumit dan proyeksi 3D, orang akan mendapat ilusi bahwa batas stan meluas hingga ke cakrawala, membuat stan 10 kali lebih besar dari aslinya. Dalam posisi yang paling menarik perhatian dan menjadi pusat perhatian semua orang, seorang kultivator dalam setelan kristal terengah-engah di salah satu lututnya. Dia sepertinya pernah mengalami pertarungan brutal. Banyak bagian dari jas kristalnya telah hancur. Apapun yang tersisa penuh dengan karat karena korosi racun binatang iblis, sampai-sampai pakaian kristal itu sepertinya pecah setiap saat. Setelah beristirahat, para penggarap berdiri dengan susah payah. Semua item lainnya redup. Beberapa lampu mistik terfokus padanya, menyoroti kondisi perlengkapannya yang buruk. Setelan kristal yang dia kenakan sangat buruk. Pembukaan yang aneh itu segera menimbulkan seruan. Semua orang juga tidak mengharapkan lembaga perang terpencil untuk mengubah stan mereka menjadi medan perang, dan mereka juga tidak siap untuk menyaksikan debut jas tempur kerangka mistik dalam kondisi yang mengerikan. Dalam mistik skeleton Battle Suite yang compang camping, kultivator menatap penonton dengan dingin. Meskipun wajah kultivator telah ditutupi oleh helm berkarat, aroma pembunuhan yang kuat dari kamera kristal merah masih membuat banyak penonton merinding. Beberapa dari mereka bahkan mundur selangkah karena ketakutan. Kemudian, penggarap berbalik dan berjalan ke kota yang terbakar, selangkah demi selangkah. Rekan-rekan Daois, teman-teman jurnalisku, yang baru saja kalian lihat adalah jas tempur kerangka mistik, jas kristal terbaru yang disempurnakan oleh lembaga perang terpencil. Izinkan aku untuk memperkenalkan kinerja umum dan proses pemurniannya kepada kalian. Yuan Manqiu, bersama delegasi lainnya, berjalan keluar dari reruntuhan kota dan tersenyum. Kemudian, lebih dari 10 berkas cahaya raksasa muncul di udara, menampilkan cetak biru, spesifikasi, dan gambar dari Mystic Skeleton Battle Suite. Ada 2 poin penting yang ditekankan. Pertama, Mystic Skeleton Battle Suite adalah setelan kristal termurah di Federasi, dengan harga lebih dari 1/4 lebih rendah dibandingkan produk pesaing. Kedua, kerangka dasar dari Mystic Skeleton Battle Suite didasarkan pada teknologi dari Star Ocean Imperium, yang telah dikerjakan oleh Grand Desolate War Institution selama 20 tahun untuk mencernanya sepenuhnya. Oleh karena itu, kualitas jasnya terjamin meski harganya murah. Ini hampir sama bagusnya dengan setelan kristal standar pasukan kekaisaran Star Ocean Imperium. Namun, sebagian besar penonton tidak begitu memahami apa yang dikatakan Yuan Manqiu, karena perhatian mereka tertuju pada penggarap dalam pakaian tempur kerangka mistik yang sudah babak belur dan berjalan ke platform di belakang stan.
Sebuah dinamometer untuk setelan kristal muncul dari bawah platform, dengan hitungan mundur 10 menit tergantung di atasnya. Penggarap itu berjongkok, menurunkan bahunya, dan mengepalkan tangan kanannya di samping pinggangnya yang tampak seperti terbakar api. Dia akan menunjukkan kekuatan dari jas kristal itu. Pakaian kristal itu sama saja dengan sampah saat ini. Apa fungsinya? Aku mengerti. Lembaga perang terpencil ingin dunia tahu bahwa pakaian kristal mereka cukup kokoh untuk menghasilkan kerusakan besar dalam kondisi buruk seperti itu. Tapi aku bertanya-tanya seberapa bagusnya. 5 ton, 10 ton, 15 ton. Pak, di mata semua orang yang sungguh-sungguh, sang penggarap tetap menjaga kakinya tetap diam, sementara dia menekan dinamometer setelah punggungnya bergerak-gerak seperti seekor naga yang melompat keluar dari air. Dinamometer bergetar hebat, sebelum sederet angka muncul. 999,99 kg. Sosok itu langsung membuat keributan. Semua orang memasang ekspresi aneh. Itu tidak terlalu kuat, itu terlalu lemah. Apa, bahkan tidak 1 ton pun. Apakah kamu bercanda? Aku bisa memukul lebih dari 1 ton bahkan tanpa bantuan apapun. Kenapa aku ingin memakai setelan kristal seperti itu? Meski sekarang sudah rusak parah, namun sama sekali tidak memberikan peningkatan apapun bagi pemakainya. Tidak ada gunanya memamerkan pakaian kristal itu. Apa yang dilakukan lembaga perang terpencil di sini? Penggarap sepertinya tidak mendengarnya. Dia meninju dinamometer dengan tangan kirinya saat dia menarik kembali tangan kanannya. Kali ini jumlahnya lebih kecil lagi. Dulu, 888,88 kg. Keluhan semakin keras. Namun Yuan Manqiu terus tersenyum dan memperkenalkan spesifikasi dari Mystic Skeleton Battle Suit. Kultivator menutup telinga terhadap ejekan dari para penonton. Tinggal di dunianya sendiri, dia menekan dinamometer dengan tangan kanannya lagi. 999,99 kg. Tinju kiri berlanjut. 888,88 kg. Kanan dan kiri lagi. 999,99 kg. 888,88 kg. Penggarap itu seperti mesin yang presisi. Jarak antara dua pukulan sama persis, begitu pula kerusakan yang ditimbulkan oleh setiap pukulan, 999,99 kg dari tangan kanan, dan 888,88 kg dari tangan kiri. 1 menit kemudian, bisikan itu melemah. 2 menit kemudian, bisikan itu hilang. 3 menit kemudian, penggarap masih memainkan dinamometer dengan santai. Dia telah menekan ratusan kali, dan pembacaan dinamometer adalah 999,99 atau 888,88. Keringat dingin pun mengucur di dahi penonton. 4 menit kemudian, bisikan kembali terdengar. Kali ini dengan takjub. Semua orang mengerti bahwa apa yang ingin ditunjukkan oleh lembaga perang terpencil bukanlah batas kekuatan, namun stabilitas yang luar biasa. Setelan kristal ini sangat tangguh. Hampir hancur, namun dapat mempertahankan kekuatan yang sama dalam ratusan pukulan. Menurutku, pria yang mengenakan setelan kristal itulah yang tangguh. Peningkatan setelan kristal benar-benar penting. Tapi manipulasi kekuatannya sendiri juga sangat tepat. Memang benar, pria itu pastinya adalah EXO papan atas. Aku penasaran dari mana lembaga perang terpencil menemukan ahli seperti itu. Bab 306, nasi goreng seafood dan nasi goreng telur. 5 menit kemudian, 6 menit kemudian. Pukulan tepat masih terjadi. Saat bisikan itu semakin keras dari sebelumnya, Yuan Manqiu tersenyum. Hadirin sekalian, stan kami, kota pembakaran, tentu saja dibuat-buat. Semuanya dibuat dengan maket dan hologram. Namun, kerusakan pada pakaian kristal yang menerima uji stabilitas saat ini adalah 100% asli. Sebelum pameran, kami melakukan serangkaian eksperimen penghancuran selama 3 hari pada Mystic Skeleton Battle Suit. Silakan lihat berkas cahaya untuk rekaman detail eksperimen tersebut. Pada awalnya, sisi depan dari jas kristal itu dihancurkan oleh kekuatan 20 ton 10 kali berturut-turut, yang mensimulasikan tabrakan berkecepatan tinggi dari binatang iblis lapis baja berat. Kedua, petir api neraka diledakkan 5 meter dari setelan kristal, yang mensimulasikan ledakan dan pemboman terhadap binatang iblis pembom. Kemudian, racun alami binatang iblis, yang bersifat korosif seperti cairan tubuh Jenderal Iblis, disemprotkan ke permukaan pakaian kristal, dan baru dibersihkan dengan air 5 jam kemudian. Akhirnya, jas kristal itu disiram dengan cairan yang mudah terbakar dan dibakar. Setelah terbakar selama 10 menit, apinya padam oleh staf yang menyekop pasir di atasnya. Setelah 4 percobaan penghancuran, setelan kristal menjadi jelek seperti yang Anda lihat sekarang. Seperti yang telah kalian semua saksikan, meskipun telah mengalami berbagai gangguan, jas tempur kerangka mistik masih sangat stabil dan presisi. Aku ingin menekankan bahwa prototipe ini sama sekali tidak mengandung material surgawi dan harta karun duniawi, dan juga tidak menggunakan teknik atau trik khusus apapun. Prototipe ini disempurnakan sesuai dengan standar industrialisasi, yang berarti setiap pakaian tempur kerangka mistik di masa depan akan menjadi sebaik yang ini. Jika Anda memiliki keraguan tentang video tersebut, atau apa yang saya katakan tadi, Anda dipersilakan untuk memeriksa gugatan itu dengan cermat nanti.
Saya perhatikan bahwa kami memiliki banyak ahli di sini yang dapat mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak, bahwa setelan itu nyata dengan mata kepala mereka sendiri. Kata-kata Yuan Manqiu menyebabkan kekacauan lagi. Kerumunan orang saling berbisik seperti burung pipit di mata air. Saat itu, hitungan mundur 10 menit berakhir. Saat hitungan mundur kembali ke 0, penggarap di platform menekan dinamometer untuk terakhir kalinya dengan tangan kirinya. Angkanya masih 888,88 kg, sama persis dengan pukulan pertama tangan kirinya. Yang lebih mengejutkan adalah menurut penghitung di samping dinamometer, dia telah memukul total 1000 kali, 500 kali dengan tangan kiri dan 500 kali dengan tangan kanannya. Pukulan 1000 kali dengan ritme yang tetap selama 10 menit dan pertahankan kekuatan setiap pukulan pada tingkat yang persis sama. Ketepatan yang mengerikan seperti itu cukup luar biasa baik untuk setelan kristal tersebut maupun untuk EXO yang telah memakainya. Semua orang memandangi EXO dengan takjub. Setelah EXO menyelesaikan tes dengan lancar dan keluar dari platform, tubuhnya berkedip aneh saat dia melakukan langkah pertama di tanah. Jangan khawatir, semuanya. Tidak ada yang salah dengan Mystic Skeleton Battle Suit. Itu disebabkan oleh perbedaan gravitasi. Yuan Manqiu berkata tanpa tergesa-gesa, sambil melemparkan bom berat lainnya ke arah kerumunan, apakah aku menyebutkan bahwa platform tersebut telah dibangun di dalam susunan rune yang gravitasinya 10 kali lebih besar dari biasanya? Apa? Semua orang sangat terkejut. Pertunjukan luar biasa yang telah menaklukkan semuanya sebenarnya diselesaikan dalam 10 kali gravitasi. Setelan kristal macam apa ini? Siapa EXO yang memakainya? Akhirnya EXO yang misterius kembali menjadi sorotan di hadapan penonton. Sua, helmnya terbelah, memperlihatkan wajah yang hampir terlalu muda untuk seorang EXO yang dibayangkan oleh sebagian besar penonton. Beberapa wartawan yang berpengetahuan luas mengenalinya dan tersentak. Li Yao, sebagai bintang di generasinya di Grand Desolate War Institution, Li Yao dikenal dengan julukan Vulture dan VN Star. Namun, kebanyakan orang tidak pernah tahu bahwa dia juga seorang EXO yang terampil. Halo semuanya, Li Yao tersenyum. Saya Li Yao, mahasiswa tahun kedua dari Departemen Pemurnian Lembaga Perang Grand Desolate. Saya pertama kali berhubungan dengan pakaian kristal tahun lalu dan belajar di kamp pelatihan Guntur selama 3 bulan, tapi sayangnya saya tersingkir pada akhirnya. Secara keseluruhan, saya bukan EXO profesional. Saya hanya seorang pemurni yang suka memakai pakaian kristal sebagai hobi. Karena stabilitas dan presisi dari Mystic Skeleton Battle Suit, saya beruntung menyelesaikan tes sekarang. Melihat EXO amatir sepertiku bisa menyelesaikan ujian sesulit itu, kamu pasti punya pemahaman lebih dalam betapa hebatnya Mystic Skeleton Battle Suit sekarang, kan? Kata-katanya menimbulkan seruan lagi. Orang-orang biasa dan para penggarap yang tidak akrab dengan latar belakang Li Yao terkejut dengan peningkatan dramatis dari jas tempur kerangka mistik, yang telah meningkatkan pemurni tingkat 2 yang hampir tidak tahu tentang pakaian kristal sebelumnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Namun bagi mereka yang mengetahui kebenarannya, terutama para penyuling dari para pesaing, mereka mengutuk sikap tidak tahu malu Li Yao dalam pikiran mereka. Memang benar dia adalah seorang mahasiswa tahun kedua, tetapi semua orang tahu bahwa Hering Li Yao adalah salah satu siswa terbaik dari lembaga perang terpencil yang memiliki kemampuan luar biasa. Memang benar bahwa dia telah tersingkir di kamp pelatihan Guntur menjelang akhir pelatihannya, tapi itu karena dia telah terjebak di Gunung Suara Guntur. Dalam hal mengendarai jas kristal, Li Yao jelas merupakan siswa teratas di kelas yang terdaftar di kamp pelatihan Guntur pada saat yang sama dengannya. Dia pasti mampu menandingi Long Qianyu, yang ketenarannya sedang meningkat di kalangan Exos. Orang jenius seperti itu berpura-pura menjadi orang biasa. Bukankah itu terlalu berlebihan, brengsek? Sebelum mereka sempat bersuara, para wartawan sudah berkerumun ke depan. Hampir 20 mikrofon kristal melambai ke atas dan ke bawah, menusuk wajah Li Yao seolah-olah itu adalah pedang dan pedang. Tuan Li Yao, saya sudah lama mendengar penampilan gila Anda di kamp pelatihan Guntur, yang meninggalkan kesan mendalam pada banyak teman sekelas Anda. Bahkan ahli seperti Long Qianyu telah menyatakan penyesalannya karena dia tidak menemukan kesempatan untuk menantangmu di pertandingan eliminasi terakhir dan niatnya bahwa dia ingin menantangmu lagi di waktu yang tepat. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu ahli dalam mengendarai jas kristal. Tuan Li Yao, karena Anda adalah pilot uji dari Mystic Skeleton Battle Suit, Anda harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya dengan sangat jelas. Bisakah Anda menguraikannya dari sudut pandang seorang EXO? Tuan Li Yao, kalian telah mengunjungi banyak model setelan kristal MP yang disediakan oleh pesaing Anda. Apa pendapat Anda tentang produk mereka, terutama Tiger King, Moonful Mist, dan Sword Torrent? Meskipun biayanya jauh lebih tinggi daripada dari harga jas tempur kerangka mistik, spesifikasinya nampaknya jauh lebih baik daripada jas kristal Anda. Apakah jas tempur kerangka mistik cukup bagus untuk bersaing dengan mereka? Li Yao bukanlah orang yang bijaksana. Dia tersenyum dan berkata, menurutku, hubungan antara Mystic Skeleton Battle Suit dan produk pesaing kita dapat dibandingkan dengan hubungan antara nasi goreng telur dan nasi goreng seafood. Ucapannya membungkam seluruh tempat. Bahkan reporter paling berpengetahuan pun saling memandang dengan bingung. Ada di antara mereka yang mengucek-ngucek telinganya secara tidak terkendali yang menurut mereka telah menipunya. Setelan kristal dan nasi goreng. Bagaimana hubungan mereka?
Liao menjelaskan tanpa tergesa-gesa, kami baru saja mengunjungi banyak stand dan kami tidak ragu, tapi kami hanya mengagumi pengalaman dan kemampuan yang dimiliki universitas-universitas besar dan sekte-sekte federasi dalam penyempurnaan pakaian kristal. Sebagai penggemar jas kristal, saya telah mencantumkan banyak model jas kristal klasik mereka sebagai objek yang perlu saya pelajari dan target yang harus saya capai. Saya bermimpi untuk membeli beberapa karya agung mereka, meskipun itu mungkin membuat saya bangkrut. Namun, model setelan kristal klasik telah menggunakan banyak bahan surgawi dan harta karun duniawi tanpa kecuali. Seorang pemurni yang pandai membuat pakaian kristal kelas atas sama dengan koki di restoran mahal yang pandai membuat nasi goreng seafood dengan lobster, kerang, dan abalon terbaik. Saya khawatir sepiring nasi goreng seafood seperti itu tidak akan terjangkau oleh semua orang. 2 hingga 3.000 porsi, saya kira. Namun, sang koki kini diminta membuat sajian nasi goreng biasa dengan harga di bawah 100. Saya akui bahwa keterampilan kuliner sang koki jelas merupakan yang terbaik. Namun, biaya membatasi pilihannya. Bagaimana dia bisa memasukkan makanan laut lezat yang paling dia kenal ketika dia hanya memiliki anggaran $100? Lembaga peperangan agung terpencil berbeda. Sebagai benteng ideologi pemurnian akar rumput yang terkenal, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil telah mendapatkan banyak pengalaman dalam penyempurnaan peralatan magis kelas bawah sejak lama. Kami seperti juru masak biasa yang menghususkan diri pada nasi goreng telur. Kalau kami memproduksi sepiring nasi goreng seafood yang laku 2 hingga 3.000, produk kami pasti akan terpuruk. Namun, jika target kompetisinya adalah sajian nasi goreng biasa, tidak ada yang memiliki keahlian profesional lebih dari kami. Kami tidak pernah mempertimbangkan apakah kami harus menambahkan makanan laut atau tidak sejak awal. Sebaliknya, kami dengan hati-hati memilih telur, ham, bawang bombay, dan nasi yang sempurna dan memasaknya menjadi nasi goreng ham dan telur yang sempurna sesuai keinginan kami, paling akrab dan pandai. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda memiliki $100, apakah Anda lebih suka semangkuk nasi goreng seafood tanpa makanan laut apapun, atau semangkuk nasi goreng ham dan telur terbaik dengan bahan-bahan asli dan pilihan terbaik? Saya sangat percaya pada Mystic Skeleton Battle Suite, dan saya yakin Anda akan menikmati nasi goreng ham dan telur terbaik kami. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pakaian kristal adalah bintang dari pameran peralatan ajaib tahun ini. Penyelenggara secara khusus telah mengadakan banyak kontes untuk pakaian kristal. Saya akan berpartisipasi dalam beberapa kontes penting dengan pakaian pertempuran kerangka mistik. Dengan itu kali ini, kamu akan dapat mengamati tumbukan berbagai jenis nasi goreng. Metafora yang tidak terduga telah mendorong para wartawan untuk menuliskannya dengan cepat. Pernyataan agresif Liao membuat banyak dari mereka juga bersenang-senang. Saat itu, pekikan tidak harmonis datang dari kerumunan. Tuan Liao, penampilan Anda barusan terlalu sulit dipercaya untuk dicapai oleh seorang pemula dengan pakaian kristal murah. Dinamometernya. Bab 307, menamparkan wajah. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dengan sengaja memotong bagian akhir kalimat. Tapi itu cukup bagi semua orang untuk memahami apa yang ingin dia katakan. Dia menyiratkan bahwa lembaga perang terpencil telah menipu dinamometernya, jika tidak, tinju Liao tidak akan pernah stabil. Menyipitkan matanya, Liao menatap kerumunan dengan mata setajam pedang, sambil bertanya dengan tenang, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Saya Suyu, seorang jurnalis dari dunia peralatan ajaib. Saya yakin banyak orang lain yang memiliki keraguan yang sama seperti saya setelah menyaksikan penampilan mengejutkan Tuan Liao. Saya berbicara mewakili kita semua. Namun, mau tak mau aku menyadari bahwa dinamometer telah diturunkan. Aku ragu apakah ada gunanya memeriksanya sekarang. Seorang reporter licik berusia 30-an berbicara perlahan dengan suara tinggi sambil tersenyum palsu. Dia menyindir bahwa meskipun dinamometernya ternyata baik-baik saja setelah diperiksa, itu masih belum cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, karena lembaga perang terpencil pasti telah menghapus trik dinamometer tersebut dalam beberapa menit terakhir. Suyu memang pandai menjebak orang lain. Tampaknya tidak ada bukti yang memalsukan teorinya. Dunia peralatan ajaib. Su kamu. Nama itu membuat Liao sangat khawatir. Kecerahan brutal terpancar dari matanya, saat bibirnya melengkung kejam. Dia ingat siapa pria itu. Ketika Demon Beast Detector pertama kali dirilis, ketiga majalah peralatan sihir semuanya memposting beberapa ulasan tersirat. Ulasan tentang Refiner's Home dan Flying Sword and Battle Armor, meskipun tidak menunjukkan kepercayaan pada Demon Beast Detector, sebenarnya diuraikan dari sudut pandang penciptanya, yang hanya seorang mahasiswa dengan sedikit pengalaman, dan perspektif orientasinya, yang campur aduk dan tidak jelas. Perspektifnya menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan banyak bahan berguna untuk menyerang Demon Beast Detector itu sendiri. Ulasan tentang dunia peralatan ajaib adalah satu-satunya yang mengecam detektor binatang iblis. Liao tidak pernah menjadi orang yang toleran. Dia kesal dengan ulasan itu setelah membacanya. Bagaimana dia bisa melepaskan seseorang yang telah memfitnah perlengkapan sihir kesayangannya? Dia ingat dengan jelas bahwa penulis ulasan tersebut adalah Suyu. Mereka berdua saling menatap mata dan menyadari kekejaman di mata satu sama lain pada saat yang bersamaan. Suyu juga kesal dengan sikap panik Liao. Suyu telah lulus dari Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Dia mengambil jurusan sejarah pemurnian dan pemurnian komparatif. Dia telah bekerja di Magical Equipment World sepanjang waktu setelah lulus.
Setelah lebih dari 10 tahun bekerja keras, dia akhirnya memperoleh cukup keahlian dan koneksi untuk mendirikan kolom di dunia peralatan ajaib. Saat itu, seorang teman kuliah yang pernah bekerja di Zephyr Guild menghubunginya, secara halus memintanya untuk menulis ulasan yang adil, objektif, dan profesional mengenai Demon Beast Detector. Hal ini bukanlah hal yang aneh bagi para wartawan. Meskipun dunia peralatan ajaib memiliki peraturan ketat yang melarang dia menerima suap komersial secara terbuka, temannya telah mengatur pesta dan makan malam di mana dia benar-benar menikmati dirinya sendiri dan telah memberikan obat penguat untuk dievaluasi dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, Zephyr Guild adalah raksasa dalam bisnis penyulingan. Akan bermanfaat baginya untuk perkembangan masa depannya jika dia bisa mendapatkan beberapa teman di sana. Adapun Liao, pemurni Demon Beast Detector, siapa pria itu? Tidak seorang pun. Ia merasa tidak perlu berpikir dua kali. Saat dia kembali ke rumah, dia menulis artikel yang membanting Demon Beast Detector dengan keras. Dia pikir itu saja. Dia hanyalah kritikus kelas 2 terhadap dunia peralatan ajaib, dan kolomnya berada di halaman yang tidak penting. Demon Beast Detector adalah peralatan sihir yang hampir tidak diketahui oleh siapapun. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa beberapa bulan kemudian, Persatuan Naga Kembar, di mana Liao adalah pemegang sahamnya, akan berinvestasi di Sekte Laut Gunung, yang kemudian bekerja sama dengan Persatuan Pedang Pemisah Bulan. Dengan iklan nasional dan jaringan distribusi baru yang dibuat oleh pedang terbang, Demon Beast Detector terbakar. Tak pelak, review yang ditulis Su Yu digali kembali. Ketika Demon Beast Detector menjadi mode dan banyak orang telah mengujinya sendiri, mereka secara alami menemukan bahwa ulasan tersebut terlalu dilebih-lebihkan, atau lebih tepatnya, mengucapkan BS, jika lebih jelasnya. Banyak netizen yang meninggalkan komentar di kolomnya yang mengecam dia sebagai seorang idiot buta yang tidak tahu apa-apa tentang peralatan sihir. Yang lebih buruk lagi, banyak rekan di dunia peralatan ajaib yang mengeluhkannya, menuduhnya meremehkan profesionalisme dunia peralatan ajaib. Memang benar setiap reporter mempunyai teman dan koneksi, dan artikel yang mereka tulis tidak selalu netral. Tapi dia salah karena bersikap begitu jelas. Su Yu masih terlalu muda dan belum dewasa. Dia perlu lebih banyak latihan. Jika segala sesuatunya berjalan lancar, Su Yu akan segera dipromosikan menjadi pembawa acara kolom terkenal dunia peralatan ajaib. Namun karena kejadian tersebut, ia dipuji seperti di atas saat diperiksa oleh pimpinan majalah tersebut. Ia tidak hanya menyia-nyiakan kesempatan menjadi pembawa acara di kolom ternama, ia bahkan kehilangan kolom pribadinya dan terdegradasi menjadi reporter lapangan yang harus sibuk bepergian sepanjang waktu. Su Yu tidak pernah sebegitu marahnya. Dia tidak marah pada Zephyr Guild, atau pada teman lamanya, atau pada ulasan yang telah ditipu olehnya untuk ditulis. Sebaliknya, dia menjadi bungkuk saat memikirkan Liao, pembuat detektor binatang iblis. Jika Liao tidak menemukan Demon Beast Detector yang malang ini, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini jika semua kerja kerasnya dalam dekade terakhir hilang selamanya? Jika musuh bertemu, pasti ada pertumpahan darah. Su Yu membenci Liao dan juga tidak terlalu menyukai lembaga perang terpencil tempat Liao berasal. Dia telah memilih-milih Mystic Skeleton Battle Suite sepanjang waktu di tengah kerumunan. Kini setelah dia melihat Liao yang mengemudikan jas itu, dia diliputi kegilaan dan mengucapkan kata-kata ini. Namun, kali ini dia menabrak pelat besi, yang berduri, beracun, dan panas. Liao tersenyum dan menjawab, saya bertanya-tanya jurnalis berpengalaman mana yang bisa melontarkan sindiran yang begitu cemerlang, dan saya langsung teringat pada Tuan Su Yu. Dan ketika saya berbalik, itu dia. Majalahmu edisi ke-18.744, yang ulasannya berjudul, Detektor Binatang Iblis, kepiting yang rasanya tidak enak, masih segar dalam ingatanku. Dalam artikel tersebut, Anda mengajukan banyak wawasan yang luar biasa dan misterius. Misalnya, memakai Demon Beast Detector di satu sisi kepala akan menyebabkan ketidakseimbangan tubuh, potongan Demon Beast Detector akan menusuk mata jika itu adalah rusak secara tidak sengaja. Pengamatan yang tajam dan kesimpulan yang luar biasa itu membuktikan bahwa Anda adalah seorang ahli peralatan sihir yang sangat layak. Kata-kata Liao memicu serangkaian bisikan. Penonton di tempat itu adalah para ahli perdagangan dan penggemar peralatan magis yang berpengalaman. Banyak dari mereka yang pernah mendengar tentang Demon Beast Detector sebelumnya dan tahu bahwa kritik terhadap ketidakseimbangan tubuh adalah hal yang tidak senonoh. Apa yang terjadi? Keduanya saling mengincar. Apakah ada dendam di antara mereka? Tentu saja ada, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Ayo, biar ku beritahu. Sebagian besar penonton telah mendengar tentang latar belakang Demon Beast Detector. Sekarang, dengan diperkenalkannya para reporter yang tidak pernah takut menimbulkan masalah, semua orang melontarkan ucapan, aha. Wajah dan menatap Su Yu dengan jijik. Para reporter dari Refiner's Home dan Flying Sword and Battle Armor merasa bangga atas aib Su Yu dan senang karena mereka tidak menarik banyak perhatian. Kalau tidak, merekalah yang akan dihina oleh publik. Su Yu tidak menyangka Liao mengetahui siapa dirinya dan mengingat artikel yang ditulisnya, dan ia tidak menyangka lidah Liao begitu tajam hingga menamparkan wajahnya seperti cambuk berduri. Dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama dengan wajah memerah dan lehernya melotot. Mata Liao meninggalkannya seolah-olah dia sudah menjadi anjing mati dan kemudian menatap ke arah kerumunan. Tes yang tadi bisa diulang kapan saja. Jika ada kecurigaan,
Tes bisa kita ulangi dengan dinamometer yang disediakan penyelenggara atau pihak manapun yang bersedia menawarkan, kecuali. Liao mencibir dan berkata, kecuali, dunia peralatan ajaib. Saya pribadi memiliki keraguan tentang posisi dan profesionalisme, dunia peralatan ajaib. Sampai saya benar-benar yakin, saya tidak akan mengambil wawancara atau ulasan apapun dari peralatan ajaib dunia. Semua orang tersentak mendengar apa yang baru saja dikatakan Liao, yang bagaikan petir api neraka yang menghempaskan kerumunan orang. Tipikal penyuling akan selalu berusaha berteman dengan 3 majalah peralatan magis, yang membuat Liao, yang secara terbuka berselisih dengan dunia peralatan ajaib, menjadi unik dan eksentrik. Tidak heran dia adalah Herring Liao. Retak, retak. Untuk sesaat, susunan flash rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di depan wajah Liao. Banyak foto yang akan menjadi populer di surat kabar, majalah, dan Nexus diambil. Sementara itu, Su Yu sepertinya sedang terserang demam yang hebat. Tubuhnya menggigil, dan giginya bergemeletuk. Nyala api di matanya sepertinya membakar Liao menjadi abu. Dia tahu bahwa dia berada dalam masalah yang lebih besar sekarang. Li Yao mengejek. Ideologi pemurnian elit adalah arus utama di kalangan penyulingan. 3 magasin peralatan sihir juga didominasi oleh para penyuling elit. Sebagai pemurni akar rumput, dia tidak akan disambut oleh mereka bahkan jika dia membungkuk dan berlutut dengan rendah hati. Mereka juga tidak akan menilai peralatan sihir dari para penyuling akar rumput secara objektif. Mengingat hal itu, dia mungkin juga berselisih dengan ketiga majalah tersebut. Dengan begitu, ada kemungkinan besar dia akan menarik banyak perhatian di dunia budidaya. Sementara itu, 3 majalah peralatan magis akan diberi pelajaran bahwa Herring Liao, serta lembaga perang terpencil di belakangnya, bukanlah orang yang mudah menyerah. Saat itu, Yuan Manqiu berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, semuanya, gerai lembaga perang terpencil secara resmi dibuka sekarang. Silakan bersenang-senang di dalam. Kalian dapat memeriksa jas tempur kerangka mistik yang rusak dengan tangan kalian sendiri. Selain itu, kami miliki jas tempur kerangka mistik utuh di sini yang siap diuji oleh rekan-rekan Daois yang berpengalaman mengenakan jas kristal. Liao mundur selangkah dan berbicara kepada Yuan Manqiu dengan suara rendah, bagaimana, Profesor? Apakah saya melakukan pekerjaan saya dengan baik? Ya, luar biasa. Kamu telah melampaui batas dirimu sendiri. Yuan Manqiu mengedip padanya, kami telah menyalakan petasan yang cukup keras. Saya cukup yakin bahwa semua media akan memberitakan berita tentang Mystic Skeleton Battle Suite nanti. Mungkin kami bahkan bisa menendang Deep Sea University keluar dari berita utama. Bab 308, Pembeli Peralatan Ajaib. Saya khawatir saya terlalu belak-belakan menjelang akhir dan mencemooh dunia peralatan ajaib sampai habis. Akankah mereka menulis sesuatu yang buruk tentang kita jika mereka merasa terhina? Liao sedikit merasa tidak nyaman. Jika kita tidak mengejek mereka, apakah mereka akan menulis sesuatu yang baik untuk kita? Yuan Manqiu menepuk pundaknya. Yakinlah, saya memilih Anda sebagai juru bicara kami hari ini karena Anda seorang pelajar dan apa yang Anda katakan bukanlah masalah besar. Kami akan dapat membereskan kekacauan ini, bagaimanapun Anda menghukum mereka. Juga, kamu tidak melanggar batasan apapun sekarang. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menolak wawancara dan ulasan, dunia peralatan ajaib, secara pribadi. Pria muda selalu gegabah. Semua orang memahaminya. Selain itu, masih ada, rumah penyuling, dan, pedang terbang dan armor perang. Bahkan jika ketiga majalah peralatan sihir semuanya menentang kita, itu tetap tidak penting. Lembaga perang terpencil juga mempunyai saluran medianya sendiri. Lembaga perang terpencil relatif lemah dalam hal pemurnian. Namun, sebagai salah satu dari 9 universitas elit, universitas ini memiliki kemampuan komprehensif yang luar biasa dan memiliki banyak koneksi baik di militer maupun industri berita. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan Asosiasi Pemburu Iblis, yang majalahnya, Predator, juga memiliki bagian setelan kristal. Selain itu, sekarang Liao telah menunjukkan konflik antara dunia peralatan sihir dan dirinya kepada publik, akan dipertanyakan apakah ketiga majalah peralatan sihir cukup berani untuk terus memposting ulasan negatif tentang pakaian tempur kerangka mistik. Kemungkinannya adalah mereka harus kembali ke posisi yang relatif netral karena tekanan. Ternyata, berita tentang Mystic Skeleton Battle Suite telah muncul di siaran langsung lusinan media dalam 1 jam berikutnya, memberi tahu seluruh federasi tentang kedatangannya. Audio promosi yang misterius, pengaturan panggung yang mengintimidasi, stabilitas dan daya tahan yang luar biasa dari Mystic Skeleton Battle Suite, kontrol kekuatan yang mengejutkan dari Liao, yang telah terlibat dalam pertengkaran sengit dengan reporter dari Magical Equipment World. Semua ini menjadikan Mystic Skeleton Battle Suite dan Liao menjadi fokus perhatian publik. Dekorasi stan lembaga perang terpencil sangat unik. Setelan kristal bekas luka pertempuran mereka juga sangat menarik. Mereka nampaknya sangat percaya diri dengan kualitas setelan kristal mereka. Kultivator yang mengenakan setelan kristal itu luar biasa. Kontrol halusnya terhadap tinjunya sungguh luar biasa. Kita belum pernah mendengar bahwa lembaga perang terpencil memiliki EXO yang hebat sebelumnya, bukan? Wow, mencela dunia peralatan ajaib di depan umum. Itu sangat mengesankan. Diskusi seperti itu terjadi di seluruh Nexus. Lembaga perang terpencil, pakaian perang kerangka mistik, burung Herring Liao, menjadi kata-kata yang sedang tren saat ini di banyak forum besar. Kembali ke pameran peralatan ajaib, pakaian tempur kerangka mistik juga semakin menarik perhatian.
Pengunjung berkerumun di stan Grand Desolate War Institution. Setiap anggota staf dipojokkan oleh wartawan yang antusias. Liao juga tidak menghindari nasibnya yang terkepung. Semua orang yang datang menyentuh Mystic Skeleton Battle Suite secara langsung untuk memeriksa apakah kerusakannya nyata atau tidak. Para pesaing dari lembaga perang agung terpencil merasakan tekanan yang besar. Setelah menyaksikan penampilan luar biasa Liao, para pengunjung mempertanyakan stabilitas dan ketahanan model setelan kristal MP lainnya. Kali ini, banyak sekte yang mengeluarkan keringat dingin. Bahkan jas tempur kabut sedih dari Universitas Star Nebula dan jas tempur toren pedang dari 3 sekte pelatihan pedang utama tidak cukup baik untuk menampilkan presisi seperti milik Liao karena tujuan perancangan yang berbeda, apalagi setelan kristal MP lainnya, model yang pada dasarnya merupakan bagian dari model sebelumnya yang ditambal menjadi satu. Di bawah stan Universitas Deep Sea, jauh di dalam kerajaan peralatan sihir, di ruang pengujian tertutup. Zuo Feijing meninju dinamometer yang mengenakan Tiger King Battle Suite satu demi satu. Dinamometer bergetar hebat. Sinar cahaya di samping menunjukkan pembacaan kekuatannya. 999,99 kg. 888,88 kg. 999,99 kg. 888,87 kg. Zuo Feijing berhenti. Helmnya terbelah, memperlihatkan wajah muram, yang pemiliknya sedang berpikir keras melihat bacaan berkilauan di depannya. Di belakangnya, Jiang Seng, sang supernova, berkomentar dengan tenang, Feijing, jangan biarkan hal itu terlalu mengganggumu. Agar bisa langsung menyerang, lembaga perang terpencil pasti telah memikirkannya dengan matang sebelum mereka akhirnya menemukan sebuah tes yang paling bisa menunjukkan karakteristik dari pakaian tempur kerangka mistik. Pilot penguji pasti sudah berlatih berkali-kali juga. Bahkan mungkin saja dia tidak melakukan apapun selain berlatih meninju dengan tepat selama sebulan terakhir. Selain itu, Mystic Skeleton Battle Suite di atas panggung harus disesuaikan untuk memperkuat stabilitas dan presisinya. Ini adalah percobaan pertamamu. Wajar jika kamu tidak mencapai hasil yang kamu inginkan, dan itu tidak berarti Tiger King lebih buruk dari Mystic Skeleton, atau kamu lebih buruk dari pilot penguji. Kamu sudah membaca spesifikasi dari Mystic Skeleton Battle Suite, yang berbeda jauh dari milik kita. Ini hanya gimmick. Dalam pertarungan sesungguhnya, stabilitas dan presisi memang penting. Tapi bagaimana dengan pukulan 10 menit dengan kecepatan konstan? Membantu seorang prajurit. Jadi, kita tidak perlu diganggu oleh lembaga perang terpencil dan menari mengikuti irama mereka. Ada ribuan tes yang bisa dilakukan oleh jas tempur Tiger King dan jas tempur kerangka mistik tidak bisa. Kenapa kamu tetap bertahan pada ujian khusus ini yang benar-benar tidak masuk akal? Zuo Feijing terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata, Profesor, saya mendengar bahwa nama pilot penguji lembaga perang terpencil adalah Liao. Apakah dia adalah Liao yang sama yang mengalahkan Jiang Shao yang sebelumnya? Jiang Seng menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Benar, itu dia. Aku tidak optimis dengan jas tempur kerangka mistik. Namun, Hering Liao, ini memang murid yang baik dari kakak senior Yuan yang kucintai. Seorang pemuda teladan seusianya. Zuo Feijing melanjutkan, benarkah dia tidak pernah menyentuh pakaian kristal sampai tahun lalu di kamp pelatihan guntur? Jiang Seng berhenti sejenak. Kemudian dia menjawab, saya telah mengatur seseorang untuk memeriksanya. Namun menurut saya mereka tidak akan berbohong tentang hal itu. Selain itu, Li Yao lahir di kuburan peralatan sihir, yang bukan merupakan tempat yang layak bagi siapapun untuk tumbuh dewasa. Bukan hal yang aneh kalau dia tidak pernah menyentuh pakaian kristal sebelumnya. Saya mendapatkannya. Zuo Feijing mengangguk. Alisnya yang berkerut tiba-tiba mengendur saat dia tersenyum cerah. Aku menyesal karena kabut duka dan toren pedang tidak cukup untuk memenuhi perut laparku. Tetapi dengan bergabungnya Vulture Liao ke dalam game, aku rasa aku mungkin bisa menikmati makanan enak dengan Mystic Skeleton, Moonful Mist, dan Sword Toren di nampanku. Sua, helmnya dibungkus lagi. Badai tiba-tiba muncul di depan Zuo Feijing, yang meninju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Liao. Ratusan pukulan diselesaikan dalam 10 detik. 999,99 kg. 888,88 kg. 999,99 kg. 888,88 kg. Kali ini, bacaannya identik tanpa cacat sedikit pun. Luo Jingang, pemimpin Thunderbolt Hall, adalah seorang penggarap tingkat tinggi di panggung fondasi bangunan dan seorang pria tangguh yang memperoleh keahliannya melalui tumpukan mayat dan lautan darah. Jiwanya sangat solid. Dia bahkan tidak meringis ketika dia jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh lebih dari 10 jenderal iblis tingkat tinggi. Namun saat dia memasuki gerai sekte ular merah, dia merasa sangat pusing hingga dia terjatuh ke tanah kapan saja, sebagian karena setelan kristal yang canggih dan indah di dalamnya membuatnya terpesona, dan sebagian lagi karena dia terkejut dengan label harga di bawah ini, mereka. Sial, kenapa pakaian kristal begitu mahal saat ini? Keringat dingin muncul di dahi Luo Jingang, yang tidak pernah mengangkat alisnya bahkan ketika gelombang besar datang ke arahnya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan berbelanja ini tidak akan semulus yang ia bayangkan. Luo Jingang dulunya adalah seorang kultivator tidak terafiliasi yang sering pergi ke kedalaman dataran tinggi terpencil bersama saudara-saudaranya untuk memburu binatang iblis.
Menebas pedang paling tajam, meminum minuman keras terkuat, membantai binatang iblis brutal, sungguh kehidupan yang menyenangkan saat itu. Namun, seiring bertambahnya usia, mereka semua memulai keluarga mereka sendiri dan merekrut banyak murid. Semakin banyak mulut yang mengandalkan mereka untuk memberi makan. Berburu binatang iblis adalah pekerjaan yang berbahaya. Setelah berpuluh-puluh tahun berada di hutan belantara, banyak temannya yang terluka parah. Beberapa bahkan binasa, meninggalkan keluarga yang hancur. Luka orang yang masih hidup harus diobati. Keluarga almarhum harus dilayani. Ketika tim semakin besar, uang menjadi prioritas utama. Tampaknya tidak bertanggung jawab lagi menjadi kultivator bebas yang tidak terafiliasi. Kebetulan Luo Jingang menemukan induk kristal langka saat dia berburu binatang iblis. Menurut Undang-Undang Federal, hak eksploitasi jatuh ke tangan mereka setelah mereka membayar pajak dalam jumlah besar. Setelah berdiskusi dengan saudara-saudaranya, Luo Jingang mendaftarkan sektenya sendiri, Thunderbolt Hall, berdasarkan pada Mother Lode. Dia mengira dengan kasih sayang ibu yang begitu berharga, mereka akan bisa menjalani kehidupan yang nyaman selama beberapa tahun. Namun, pengembangan Mother Lode tidak semudah kedengarannya. Apa yang Luo Jingang temukan adalah lapisan ibu yang dalam. Sumber daya berharga terkubur ribuan meter di bawah tanah, sehingga memerlukan peralatan magis penambangan khusus untuk menggalinya. Biaya awal akan sangat tinggi. Namun hasil yang diperoleh ketika sumber daya diambil juga menjanjikan. Ambisi Luo Jingang semakin membara dari sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan meminjam sejumlah besar uang dari bank dengan jaminan induknya. Dengan pinjaman tersebut, dia membeli peralatan magis penambangan terbaru dan menyewa seorang kultivator tipe penelitian yang mahir dalam energi spiritual kelas bumi dan kelas logam sebagai direktur teknis Thunderbolt Hall. Dia dan saudara-saudaranya telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka ke sekte baru. Menurut perkiraan direktur teknis, selama lapisan induk ditambang secara normal, masukan awal mereka akan ditebus dalam waktu 5 tahun. Lode induk memiliki sumber daya yang cukup untuk digunakan selama 100 tahun, yang cukup lama bagi Thunderbolt Hall untuk berkembang menjadi sekte ukuran menengah dengan sekitar 100 penggarap. Rencana proyek yang menjanjikan telah membuat Luo Jingang dan saudara-saudaranya gembira. Namun, nasib selalu berubah-ubah. Sejak tahun lalu, binatang iblis di dataran tinggi terpencil menjadi semakin jengkel. Bagian utama dari Thunderbolt Hall sering dikunjungi oleh mereka. Binatang iblis membunuh para penambang dan menghancurkan peralatan magis penambangan, yang mengakibatkan kerugian besar bagi Thunderbolt Hall. Para penambang panik dan tidak mau lagi turun ke sumur. Tabungan Luo Jingang telah dikucurkan ke dalam perusahaan. Setiap hari ketika dia membuka matanya, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bunga luar biasa yang harus dia bayarkan ke bank. Dia mengandalkan lapisan ibu untuk menjadi kaya suatu hari nanti. Pemogokan para penambang hampir mencekik dia dan teman-temannya. Sebagai pemburu iblis tua, Luo Jingang tidak terlalu peduli dengan binatang iblis yang sebelumnya telah membahayakan usahanya karena mereka tidak kuat sama sekali. Namun, binatang iblis itu adalah penduduk lokal dunia bawah tanah. Mereka pandai diam-diam dan menyelinap, serta menggunakan taktik perang gerilya. Luo Jingang membersihkan induknya 2 kali, dan bahkan menemukan 2 sarang binatang iblis jauh di bawah tanah yang dia hancurkan. Namun, hal itu tidak membantu sama sekali. Binatang iblis itu merayap kembali lagi, lebih marah dan lebih gila dari sebelumnya. Satu-satunya solusi adalah dengan membentuk tim patroli di Mother Lode 24 jam sehari untuk melindungi para pekerja. Namun, Thunderbolt Hall adalah sekte yang baru didirikan. Hanya Luo Jingang dan beberapa teman lamanya yang berada di panggung fondasi bangunan. Murid dan anak-anak mereka sebagian besar adalah pemula yang baru saja mencapai tahap penyempurnaan. Di dunia bawah tanah yang didominasi kegelapan, peluang mereka untuk menang sangat kecil. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, pemimpin Luo memutuskan untuk membeli sejumlah besar peralatan sihir untuk bawahannya agar dapat mempertahankan sektenya dengan lebih baik. Bab 309, Berbelanja. Biaya awal untuk mengembangkan tambang tersebut sangat besar dan hampir menghabiskan seluruh modal Thunderbolt Hall. Karena invasi binatang iblis baru-baru ini, Thunderbolt Hall tidak hanya menderita kerugian besar akibat pemogokan pekerja, tetapi juga harus membayar sejumlah besar kompensasi kepada para penambang yang terbunuh. Saat ini, arus kas Thunderbolt Hall sedang mengering. Luo Jingang dan beberapa tetua di Thunderbolt Hall melakukan yang terbaik dan berhasil mengumpulkan hampir 2 miliar. Tetapi ketika mereka tiba di pameran dan melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa itu cukup untuk membeli peralatan magis umum seperti pedang rantai, baut badai, atau petir api neraka. Tapi pakaian kristal, raja peralatan sihir, terlalu mahal untuk mereka. Seorang murid sekte ular merah mendatangi mereka dan menyapa mereka dengan senyuman. Dia segera memperkenalkan dirinya. Halo, saya Chow Huorong, murid dari sekte ular merah. Kami adalah sekte terkenal dalam bidang pemurnian dan sejarah kami dapat ditelusuri kembali ke ratusan tahun yang lalu. Dalam hal peralatan magis dengan atribut api, kami jelas merupakan yang teratas federasi. Bolehkah saya tahu apa yang Anda cari? Melihat Luo Jingang dan teman-temannya sedang memandangi setelan kristal, dia melanjutkan, kamu telah memilih yang bagus. Setelan kristal ini disebut, Bursting Flame Battle Suite 17. Ini adalah model terbaru dari setelan kristal klasik kami sekte ini terutama terbuat dari skala 1000 api, ratusan batu merah, dan emas tarian Phoenix dan paling cocok untuk penggarap yang pandai memanipulasi energi spiritual yang berapi-api, atau lingkungan yang sangat panas.
Pedang naga api yang dibawanya dapat secara otomatis menyerap energi spiritual berapi-api yang melayang di udara dan mengubahnya menjadi serangan pedang yang tak terhentikan. Prosesor kristal super kami, yang memiliki kemampuan komputasi luar biasa, dapat menyimpan 5 keterampilan pamungkas sebelumnya. Dengan pemikiran telepati, keterampilan dapat dilakukan tanpa Exo melakukan apapun. Meriam pembunuh dewa pada setelan kristal bahkan lebih kuat. Ia memiliki 2 mode kerja. Dalam mode maksimum, dibutuhkan 3 menit untuk mengisi energi spiritual, dan kemudian akan melakukan serangan mematikan seperti letusan gunung berapi, itu sama dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap tahap formasi inti. Serangan kekuatan penuh dari penggarap tahap formasi inti. Luo Jingang menelan ludahnya. Dia memandang Ge Fei Peng, seorang tetua dari Thunderbolt Hall, dan memperhatikan bahwa temannya sama tergodanya dengan dirinya sendiri. Lebih dari 30 jenis kristal api terkubur di lapisan induk Thunderbolt Hall. Suhu di tambang bawah tanah sangat tinggi. Terkadang suhunya bisa ratusan derajat. Sementara itu, binatang iblis yang hidup di kristal api di dekatnya sebagian besar berasal dari kelas api juga. Serangan pembakaran mereka bisa mencapai suhu 1000 derajat. Oleh karena itu, tujuan perjalanan mereka adalah untuk membeli sejumlah peralatan magis dengan atribut api yang cocok untuk suhu tinggi dan lingkungan yang terik. Sekte Ular Merah terkenal karena peralatan magis kelas apinya. Setelan kristal klasiknya, Bursting Flame Battle Suite, adalah setelan kristal berat tahan panas yang dirancang khusus untuk melawan binatang iblis yang berapi-api. Garis besarnya yang elegan dan pelat baja yang mengintimidasi, yang sepertinya terbuat dari ribuan api yang membeku, sungguh menarik. Namun, harganya juga membakar hati pemimpin Luo seperti api yang bersuhu ribuan derajat. Harga untuk Bursting Flame Battle Suite 17, standar adalah 1,55 miliar. Dengan modul serangan terbaru, harganya akan menjadi lebih dari 2 miliar. Setiap kali digunakan, konsumsi energi spiritual dan pengikisan komponen peralatan magis akan mengakibatkan dengan biaya beberapa juta. Jika rusak dalam pertempuran, biaya perbaikannya. Keringat dingin menetes dari dahi Luo Jingang saat dia menjalankan perhitungan. Sebenarnya, kami berencana membeli beberapa peralatan magis untuk junior sekte kami. Apakah Anda memiliki setelan kristal yang lebih cocok untuk penggarap tahap penyempurnaan? Wajah Cao Huorong tetap tidak berubah. Ia terus tersenyum sambil menjawab, tidak masalah. Baju tempur api meledak memang terlalu canggih untuk penggarap tahap penyempurnaan. Itu akan sia-sia. Di sini, kami memiliki model setelan kristal MP bernama Flying Flame Battle Suite yang merupakan versi sederhana dari Bursting Flame Battle Suite. Ini dirancang khusus untuk penggarap tahap penyempurnaan. Silakan ikuti saya. Cao Huorong memimpin 2 penggarap Aula Thunderbolt ke setelan kristal yang ukurannya lebih kecil. Setelan kristal itu mirip dengan setelan tempur api meledak. Itu juga bersinar dalam cahaya pijar yang menunjukkan kualitas tertinggi. Tapi, tentu saja, spesifikasinya jauh dari spesifikasi Bursting Flame Battle Suite. Sisi baiknya, harganya juga jauh lebih rendah. Versi telanjang tanpa peralatan sihir tambahan akan berharga 230 juta. Versi lengkapnya masing-masing sekitar 300 juta. Yah, harganya. Luo Jingang mengelus jenggotnya. Cao Huorong tersenyum cerah ketika dia berkata, Tuan, menilai dari pandangan Anda, saya tahu bahwa Anda pasti seorang pejuang berpengalaman dari dataran tinggi terpencil yang tahu banyak tentang harga dan kinerja berbagai pakaian kristal. Flying Flame Battle Suite yang kami sempurnakan mungkin bukan yang terkuat dari semua model setelan kristal MP. Tapi ini pasti salah satu yang terbaik dalam hal rasio harga kinerja. Selain itu, sangat cocok untuk lingkungan bersuhu tinggi di mana spiritual yang berapi-api energinya berlimpah. Dalam kasus seperti itu, tidak ada setelan kristal yang bisa menandingi Flying Flame Battle Suite. Luo Jingang menganggukkan kepalanya. Sebagai pemburu iblis, dia telah mengenakan banyak pakaian kristal selama puluhan tahun berburu. Dia tahu betul harga jas kristal yang layak. Bahkan, dia cukup terkejut melihat harga Crystal Suite lengkap di bawah 500 juta, dan dia malu untuk menegosiasikan harganya. Menurut informasi yang dia kumpulkan sebelum dia datang, sebagian besar model setelan kristal MP yang disediakan oleh sekte besar memiliki harga yang sama. Hanya sedikit di antaranya yang lebih murah dari yang ini. Meskipun ada beberapa model setelan kristal MP terkenal lainnya seperti Tiger King, Sword Torrent, dan Moonful Mist, harganya jauh lebih mahal dan tidak cocok untuk pertempuran di tambang bawah tanah. Oleh karena itu, Luo Jingang tidak pernah mempertimbangkannya sejak awal. Flying Flame Battle Suite sepertinya menjadi pilihan terbaik mereka saat ini. Peng besar, bagaimana dengan itu? Luo Jingang bertanya pada Ge Fei Peng, tetua dari Thunderbolt Hall dan juga saudara lelakinya, dengan suara rendah. Kami sudah mengunjungi banyak booth. Sepertinya model ini paling cocok untuk kami, bukan? Itu masih terlalu mahal. Ge Fei Peng mengerutkan kening. Masing-masing 300 juta. Bahkan jika kita memasukkan semua uang kita ke dalamnya, kita hanya bisa membeli 5-6, yang hanya cukup untuk satu pasukan taktis. Tetapi kami mempunyai 5 lokasi kerja dan lebih dari 30 ranjau yang sedang dieksploitasi di lapisan induk kami. Bagaimana satu pasukan taktis dapat mempertahankan semuanya pada saat yang bersamaan? Kurasa kita para orang tua harus melakukan lebih banyak pekerjaan. Pilihan apa lagi yang kita punya? Raja peralatan sihir selalu mahal. Luo Jingang menghela nafas dan berkata, jika kita ingin yang lebih murah, kita harus mencari pakaian kristal bekas.
Sebagai pemburu iblis berpengalaman, mereka berdua tahu betul betapa kacaunya pasar pakaian kristal bekas. Setelan kristal bekas yang dirawat dengan baik harganya lebih murah dibandingkan yang baru, namun harganya masih bisa mencapai 200 juta. Ada pakaian kristal bekas lainnya yang telah digunakan selama lebih dari 100 tahun dengan masalah terpendam akibat kerusakan di medan perang. Terkadang yang terakhir berpura-pura menjadi yang pertama. Setelan kristal bekas seperti itu terlihat sangat bagus, tapi bisa pecah kapan saja saat pemakainya menggunakannya, dan bisa menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Jadi, mereka juga dikenal sebagai peti mati berjalan. Tidak mungkin Luo Jingang dan Ge Feipeng membahayakan nyawa murid mereka sendiri dengan barang palsu seperti itu. Karena tidak punya solusi lain, Luo Jingang harus bernegosiasi dengan Cao Huorong dengan enggan. Namun, Cao Huorong telah menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dia tidak hanya menolak untuk menurunkan harga, dia juga mengajukan serangkaian persyaratan yang ketat, termasuk bahwa mereka harus membeli peralatan sihir serangan yang ditunjuk dan bahwa pakaian kristal yang mereka beli harus dirawat oleh pemurni dari Sekte Ular Merah. Sebagai kultivator tipe pertempuran, Luo Jingang selalu membenci negosiasi yang mendetail dan membosankan. Saat dia berbicara dengan muram, sebuah suara tajam berteriak dari belakangnya, "Ayah, periksa stan lembaga perang terpencil." Luo Jingang mengangkat alisnya, "Ah Ling, kemana kamu pergi? Datang dan lihat pakaian kristal ini. Bukankah kamu dan kakak-kakakmu sudah meminta untuk turun ke tambang dan berburu binatang iblis? Paman Ge dan aku berencana membelikan pakaian kristal untukmu sehingga kita bisa bertarung bersama di tambang." Luo Ling, putri Luo Jingang, menatap setelan kristal itu dari atas ke bawah. Kemudian bibirnya bergerak-gerak ketika dia berkata, "Performanya tidak buruk. Tapi bukankah itu sedikit terlalu mahal? Kita punya lebih dari 10 kandidat di Thunderbolt Hall yang cukup mampu untuk mengenakan setelan kristal. Tapi kita hanya akan menjadi bisa membeli 5 atau lebih kembali sesuai dengan label harga. Tambang bawah tanah terlalu rumit. Saya khawatir beberapa pakaian kristal tidak akan banyak membantu." Petik 2. Saat ini kita berada di tengah krisis keuangan dan kita harus berusaha keras melewatinya. Mari kita cari tahu apa yang harus dilakukan ketika kondisi keuangan lebih baik tahun depan, jawab Luo Jingang ragu-ragu. Tapi kita tidak perlu membelinya di sini. Ayah, Paman Ge, stan lembaga perang terpencil sedang memamerkan pakaian kristal yang harganya hanya 100 juta saja. Harganya di bawah 150 juta meskipun perlengkapannya lengkap. Jika kita pilih setelan kristalnya, kita bisa membeli 10, yang seharusnya cukup untuk 2 regu taktis. Akan lebih mudah menghadapi situasi bawah tanah dengan 2 regu, seru Luo Ling. 100 juta masing-masing. Wajah Luo Jingang berubah. Apakah kamu serius? Tunggu. Lembaga perang terpencil. Kedengarannya tidak asing lagi. Aku ingat tempat itu mengalami kecelakaan tahun lalu. Tahun lalu dan hari ini berbeda. Dari apa yang saya lihat, setelan kristal yang mereka berikan cukup dapat diterima, setidaknya dalam hal stabilitas dan presisi. Apa salahnya memeriksanya? Ini baru hari pertama dari pameran peralatan sihir militer. Kita tidak perlu memesannya sekarang. Ayo kita berbelanja dulu, jawab Luo Ling tidak setuju. Itu benar. Luo Jingang merenung sejenak. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kita lihat drama apa yang dimainkan oleh lembaga perang terpencil tahun ini." Saat mereka berbicara, mereka keluar dari gerai Sekte Ular Merah. Cao Huorong hendak menyelesaikan kesepakatannya, ketika lembaga perang terpencil tiba-tiba muncul dan menghancurkan bisnisnya. Bebek matang itu terbang. Gerai Grand Desolate War Institution tetap semarak seperti biasanya. Li Yao sibuk seperti lebah. Saat dia selesai menafsirkan spesifikasi untuk beberapa pengunjung, dia buru-buru mengenakan Mystic Skeleton Battle Suit baru untuk berfoto dengan seorang gadis kecil atas permintaannya. Kemudian dia mendengar seseorang memanggilnya, "Tuan Liao, saya telah membawa ayah saya ke sini. Tolong ulangi apa yang baru saja Anda katakan kepadanya." Thunderbolt Hall sangat tertarik dengan pakaian tempur kerangka mistik. Berbalik ke belakang, dia menemukan Luo Ling yang tersenyum cerah, diikuti oleh 2 penggarap dengan wajah penuh bekas luka yang menunjukkan senioritas mereka dalam perdagangan. Sebelum Liao bisa mengatakan apapun, Luo Jingang mengangkat alisnya, "Liao." Namanya terdengar familiar. Tentu saja, Luo Ling berkata, "Ayah, apakah kamu ingat bahwa kita membeli sejumlah peralatan ajaib bernama Demon Beast Detector beberapa waktu lalu sebagai peralatan perlindungan tenaga kerja yang terbukti sangat berguna? Liao adalah penemunya." Bab 310, Kesepakatan Pertama. Oh, Luo Jingang memandang Liao dengan cara yang berbeda sekarang. Dataran tinggi terpencil menjadi semakin tidak damai selama setahun terakhir. Tidak hanya banyak binatang iblis kuat yang menyerang induknya, bahkan hama biasa juga muncul lebih sering daripada sebelumnya. Entah dari mana, para penambang mendengar tentang peralatan ajaib bernama Demon Beast Detector dan meminta agar Thunderbolt Hall menyediakannya untuk mereka. Luo Jingang tidak terlalu tertarik dengan peralatan sihir baru yang berani ini. Namun, tambang tersebut menjadi tempat yang meresahkan karena berbagai serangan binatang iblis. Karena Demon Beast Detector tidak mahal, dia memutuskan untuk membeli 1 batch, hanya untuk meningkatkan rasa aman bagi para penambang. Ternyata, Demon Beast Detector jauh lebih efisien dari yang dia kira. Ular, serangga, dan tikus yang bersembunyi di kegelapan paling banyak ditemukan. Kasus gigitan di tambang berkurang 2/3-nya.
Di lain waktu, seorang penambang digigit oleh kalajengking korosi jantung 9 warna yang langka di sebuah terowongan 1.300 meter di bawah tanah dan dibutuhkan waktu setengah jam sampai para medis tiba. Kalau di masa lalu, penambangnya pasti sudah mati. Namun, dengan Demon-Beast Detector, prosedur pertolongan pertama segera dihadirkan setelah kecelakaan terjadi. Rekan kerja penambang melakukan segalanya sesuai instruksi. Mereka menusuk daun telinga penambang dan memeras darah beracunnya, yang cukup baginya untuk bertahan selama setengah jam hingga staf medis datang. Kejadian tersebut meninggalkan kesan mendalam pada Luo Jingang. Selain itu, dia juga anggota Asosiasi Pemburu Iblis dan Pelanggan, Predator. Dia telah membaca artikel tentang Liao dan mengingat namanya dengan jelas. Tuan Liao, senang bertemu dengan Anda. Saya Luo Jingang, pemimpin Thunderbolt Hall. Kami telah berfokus pada industri pertambangan. Pendeteksi binatang iblis Anda telah sangat membantu kami. Luo Jingang tersenyum. Kesannya terhadap Liao bagus. Namun, sebagai pemimpin sekte, dia tidak akan membeli Mystic Skeleton Battle Suit hanya karena kesan yang baik. Lagi pula, dia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya lembaga perang terpencil menyempurnakan pakaian kristal. Meski tempat itu ramai, kebanyakan orang datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Hingga saat ini, belum ada pesanan yang dilakukan. Ternyata tak ada seorang pun yang bersedia menjadi orang pertama yang mencicipi kepiting tersebut. Saat kami dalam perjalanan ke sini, Ahling memberi pengarahan padaku tentang spesifikasi dasar dari pakaian tempur kerangka mistik. Aku juga melihat beberapa klip video penampilan luar biasa Tuan Liao. Namun, Thunderbolt Hall hanyalah sebuah permulaan. Saya khawatir generasi muda sekte kami tidak sebaik Anda. Meskipun model setelan kristal MP lainnya sedikit lebih mahal, spesifikasinya jauh lebih baik. Ambil contoh Flying Flame Battle Suit. Ini telah disesuaikan secara khusus untuk suhu tinggi dan nyala api dan sangat cocok untuk kita. Pakaian kristal yang aku beli akan dimasukkan ke dalam pertempuran sengit segera setelah aku kembali. Aku harus bertanggung jawab atas junior sekteku, serta keselamatan para penambang, bukan? Liao mendengarkan dengan seksama sampai Luo Jingang menyelesaikan pidatonya. Kemudian dia tersenyum dan menjawab, Pemimpin Luo, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Pakaian kristal adalah raja peralatan sihir dan kekuatan utama di medan perang, banyak nyawa bergantung padanya. Prioritas utama saat memilih setelan kristal bukanlah harga, melainkan performa. Tapi aku bertanya-tanya apakah kamu sudah memikirkan hal ini atau belum? Rata-rata harga model MP Crystal Suite yang dipamerkan di sini sekitar 260 juta per buah. Tapi apakah performanya akan sebagus yang diklaim dengan harga semurah itu? Nasi goreng seafood dijual $100 per mangkuk. Dijamin isi lobster, abalone, sirip hiu, del terbaik. Gambar promosinya juga cantik. Apakah menurutmu itu mungkin? Dengan budget segitu, kalau memang saya keluarkan semangkuk nasi goreng seafood yang sepertinya terbuat dari seafood, kemungkinannya hanya dua. Pertama, seafood itu terbuat dari ikan mati dan lobster, atau palsu yang bahannya biasa saja. Kedua, meskipun semangkuk nasi goreng seafood dijual dengan harga $100, akan ada layanan mahal dan biaya lain-lain yang menyusul. Secara keseluruhan, bisnis tetaplah bisnis. Selalu tentang menghasilkan uang. Saya diberitahu bahwa pemimpin Luo dan Penatua Ge dulunya adalah pemburu iblis. Anda pasti pernah mengenakan berbagai jenis pakaian kristal sebelumnya. Jadi, mengapa Anda tidak mengingat kembali harga dan performa model tersebut dan membandingkannya dengan model MP, dan melihat apakah apa yang diberitahukan kepada Anda masuk akal? Kata-kata Liao segera membuat Luo Jingang dan Luo Jingang terpesona, yang saling memandang sambil berpikir keras. Setelah Liao menunjukkannya, mereka juga merasa itu aneh. Performa model setelan kristal MP sepertinya terlalu bagus untuk harganya. Liao berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa sekte-sekte ini berbohong. Saya mencoba mengatakan bahwa untuk mencapai kinerja setinggi itu dalam periode pemurnian yang begitu singkat dengan biaya yang begitu rendah, mereka mungkin telah menggunakan banyak tenaga radikal, teknologi yang belum teruji. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa teknologi ini akan berfungsi normal dalam pertempuran sengit. Lembaga perang terpencil yang agung berbeda. Proyek setelan kristal MP kami tidak dimulai sekarang, melainkan 20 tahun yang lalu. Apa yang kami gunakan dalam jas tempur kerangka mistik adalah teknologi matang yang telah teruji dengan baik. Meskipun kinerja umumnya mungkin tidak terlihat menawan seperti model setelan kristal MP lainnya, kami jamin apa yang Anda lihat di sini akan seperti di medan perang sebenarnya, atau bahkan lebih baik. Pemimpin Luo, Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda membeli pakaian kristal untuk junior di sekte Anda. Menurutku, bagi kultivator muda yang kurang pengalaman dan keterampilan, setelan kristal yang kokoh dan dapat diandalkan jauh lebih baik daripada setelan kristal yang cacat dan berlebihan, bukan? Luo Jingang dan Ge Fei Peng mengangguk setuju. Luo Jingang berkata, baiklah, Tuan Liao. Ahling telah memberitahu Anda kebutuhan kami dan lingkungan pertempuran yang akan kami hadapi. Lalu, menurut Anda, pakaian perang kerangka mistik sudah cukup untuk tujuan kami. Sangat, Liao menjawab tanpa ragu, sebagai model jas kristal MP dasar, jas tempur kerangka mistik dirancang untuk penggarap tingkat menengah dan rendah. Daya tahan dan stabilitasnya di lingkungan bersuhu tinggi telah diuji berkali-kali. Kami punya banyak video percobaan untuk referensi Anda. Mes Luoling baru saja menyebutkan bahwa Thunderbolt Hall mengeksploitasi lapisan induk kristal api.
Suhu di tambang bisa jauh di atas 300 derajat C. Tempat itu juga telah diganggu oleh binatang iblis kelas api. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, selain komponen standar, Anda harus menambahkan satu set pelat baja tahan panas yang berisi 20 susunan rune es. Satu set pelat baja seperti itu tidak mahal. Masing-masing 10 juta, saya yakin. Terlebih lagi, Mystic Skeleton Battle Suite telah disempurnakan dengan arsitektur modular. Dengan menambahkan ekstensi yang berbeda, tujuan taktis yang berbeda dapat dicapai. Misalnya, jika Anda membangun pasukan taktis beranggotakan 5 orang, Anda dapat memilih ekstensi komandan yang secara signifikan meningkatkan kemampuan komputasi setelan itu, ekstensi baju besi berat yang meningkatkan kemampuan pertahanan secara eksponensial, dan ekstensi pengintai yang berisi susunan rune kekuatan berkecepatan tinggi. Dua penggarap pasukan lainnya akan mengenakan pakaian tempur kerangka mistik standar. Dengan begitu, Anda hanya perlu 700 hingga 800 juta untuk membentuk pasukan taktis yang terdiri dari 5 penggarap tahap penyempurnaan. 2 atau 3 regu seperti itu seharusnya cukup untuk mempertahankan ranjau. Tanpa perlu khawatir lagi, pemimpin Luo dan penggarap tingkat tinggi lainnya di sekte Anda akan dapat menjelajahi kedalaman dunia bawah tanah dan menghancurkan sarang iblis binatang buas. Mata Luo Jingang berseri-seri karena gembira. Dengan uang yang sama, dia bisa membangun satu regu menurut sekte ular merah, namun 2 regu menurut lembaga perang terpencil. Selain itu, dengan desain modular, spesifikasi Crystal Suite untuk komandan, pramuka, striker, dan anggota biasa berbeda satu sama lain, yang akan lebih baik untuk kerja tim. Kedengarannya jauh lebih baik daripada membeli 5 Flying Flame Battle Suite yang sama. Luo Jingang terus bertanya, apakah harga sudah termasuk semua peralatan sihir serangan? Apakah kita perlu membeli komponen peralatan sihir tambahan? Siapa yang akan memelihara pakaian itu di masa depan? Liao menjawab, harganya sudah termasuk peralatan sihir serangan dasar. Ada modul serangan dan ekstensi yang lebih baik, tapi itu tidak wajib. Menurut uraianmu, pakaian kristal yang kamu beli sebagian besar akan digunakan di tambang bawah tanah zigzag. Aku ragu peralatan sihir serangan jarak jauh yang kuat akan banyak berguna. Selain itu, jas tempur kerangka mistik kami paling terkenal karena kompatibilitasnya yang universal. Perlengkapan magis yang Anda perbaiki sendiri atau beli dari tempat lain dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam jas itu. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda memasang modul tambahan juga. Saya adalah penyuling terdaftar di federasi dan saya memenuhi syarat untuk layanan penyulingan. Untuk pemeliharaan, kami sarankan Anda mengirimnya kembali ke lembaga perang terpencil untuk pemeliharaan dalam 3 tahun ke depan. Namun, seperti yang Anda ketahui, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil selalu menjadi pusat penyulingan akar rumput. Kami hargai kesederhanaan dan keterus-terangan lebih dari apapun. Jika Anda memiliki kandidat yang cocok, Anda dapat mengirim mereka ke Grand Desolate War Institution untuk pelatihan beberapa minggu, dan Anda sebaiknya memelihara sendiri jas kristal itu persyaratan ketat apapun dalam hal itu. Semakin banyak Luo Jingang mendengarkan, dia menjadi semakin tergoda. Dia akan menanyakan lebih banyak tentang detailnya, ketika sebuah suara dingin memanggil dari belakangnya, Tuan Liao, mengingat kecelakaan mengerikan yang terjadi pada pakaian kristal kesayangan Anda tahun lalu, reaktor kristal dari pakaian perang kerangka mistik tidak cukup memuaskan, bukan? Setelan kristal yang dibeli pemimpin Luo akan dikenakan di lingkungan yang suhunya bisa mencapai ratusan derajat. Saat berhadapan dengan binatang iblis, pakaian tersebut mungkin akan memanas hingga lebih dari 1000 derajat. Apakah reaktor kristal Anda cukup baik untuk lingkungan yang keras seperti itu? Pakaian kristal Anda tidak akan meledak lagi seperti tahun lalu, bukan? Karena jika mereka melakukannya, akan terjadi pemandangan buruk di tambang yang ratusan meter di bawah tanah. Ekspresi Luo Jingang dan Ge Fei Peng berubah saat mereka mendengar kata-kata itu. Kecerahan dingin bersinar di mata Liao. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pendatang baru itu. Ada lambang di dada pakaian pria itu, yang merupakan ular mendesis yang dipadatkan oleh api yang lidah bercabangnya melesat keluar dengan rakus, menandakan bahwa pria itu berasal dari sekte ular merah, sekte teratas dalam penyempurnaan peralatan sihir api. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.